ada sekelompok orang yang dia nggak suka dengan agama, dia merasa bahwa agama ini mengganggu dia, agama ini misalnya tidak beneficial. Seolah-olah konspirasi. Dibuat soal konspirasi sehingga orang ninggalin agama. Nah, itu yang dianggap oleh orang muslim juga dengan teori Islamofobia. Banyak orang yang mengimani Al-Quran itu sibuk pada konspirasi-konspirasi yang mengalihkan mereka pada Al-Quran. Itu tuh. Nanti ada satu orang ngotot, bumi itu datar pakai dalil Quran untuk mendukung argumennya demi menyalahkan semua orang. Masalahnya bukan hanya dukung argumennya, Dok. Dia bilang orang lain yang nggak sama kayak dia kafir. Terorisme itu sebenarnya konspirasi atau bukan sih? Konspirasi banget. Yang diuntungkan siapa nih sekarang nih? Aku mau nanya. Waduh. Siapa yang diuntungkan? Kalau pandangan Islam sendiri lihat kayak UFO alien itu ada nggak? Kalau Di Al-Quran nih. aku pribadi nggak percaya. Andai kan alien datang, berarti agama itu salah. Serius Ustaz Pelek, aku nggak nyangka loh jawabannya itu loh. Al-Quran itu adalah yang menyebabkan aku masuk Islam. Berarti yang bisa membuat aku keluar dari Islam. itu Al-Quran juga. Masuk akal itu. Paling banyak ditanyain orang ya. Dr. Richard atau siapapun lah ya, bukan di luar gue juga banyak ya. Katanya belum menemukan jawaban, belum menemukan hidayah, belum terbuka hatinya. Karena banyak bertanya. Kalau menurutku ini adalah salah satu konsep yang salah. Karena ketika kita banyak bertanya, maka kita akan menemukan keyakinan itu sendiri. Kalau enggak, kalian akan FOMO. Kalau FOMO digeser orang sedikit, kena. Contohnya nih ya, ada umat Islam ya. Tapi malas bertanya. Benar. Cuma kayak percaya aja, udah imanin aja kayak gitu punya. Ketemu nih, ada yang kristenisasi misalnya kayak gitu. Misalnya aja ada Kejauhan kristenisasi. atau siapalah kayak itu. Kejauhan. Gara-gara tadi dia Pak Dokter bilang, masuklah Al Zaitun dia. Iya. Benar. Pindah dia. Tadi nggak ada pembanding kan? Soalnya cuma ngimanin. Atau Bukan alpukat ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita bertanya dan kita menemukan itu benar-benar, kita mencintai itu benar-benar sepenuh hati dengan pertanyaan kita semuanya. Biasanya orang seperti itu punya akan susah. Kuat sekali. Iya. Karena jadi gini ya, yang bilang Dr. Richard itu belum bisa membuka hati. Jangankan membuka hati, membuka mata aja sulit. Dak ya gue, dak. Sama-sama sih. Ngomongin orang ya. Bercanda orang Cina kan. Gue mau nyeletuk kagak enak pribumi gitu ya. Iya, jadi gini. Di dalam Islam itu mengatakan bahwa saya beriman, itu bukan berarti cuma mengatakan saya beriman. Ansih, itu aja nggak bisa. Beriman itu ada prosesnya. Dan salah satu prosesnya adalah bertanya. Ada quote tentang bertanya yang sangat bagus, Dok. Bahwasanya ada seorang ulama berkata gini, andaikan ilmu itu seperti tempat-tempat penyimpanan, maka pertanyaan adalah kuncinya. Maka kunci yang tepat akan membuka ilmu yang tepat. Jadi pertanyaan itu menentukan kadar kualitas intelektualitas. Waduh. Makanya gue taruh Ustadz Felix Show di sini. Kenapa? Karena banyak ustadz-ustadz yang bukan ustadz-ustadz lah, pemuka-pemuka agama di luar ya gitu. Begitu ditanya oleh umatnya, nggak bisa jawab. Udah imanin aja kan. Enggak, Dok. Aku pernah ketemu. Ada sains juga dia berarti ya. Ada satu kasus di mana ada orang hafiz Quran. 30 juz, bayangin, Dok. Aku belum ngafal 30 juz loh. Ini ada orang yang 30 juz, terus kemudian dia bertanya-tanya. Dia bertanya sama bapaknya. Bapaknya kan yang tentu saja yang nyekolahin dia untuk pergi ngafal Quran kan ya. Ini perempuan. Ini ada anak bertanya Pada bapak. Tanya. Nah, terus kemudian dia nanya, kenapa Tuhan kita nggak Yesus saja? Si anak nanya. Anak nanya. Dan kenapa Tuhan kita nggak misalnya yang lain aja? Zeus misalnya. Atau Yesus lah. Kalau Yesus kan Nabi juga. Mujizatnya bukan Tuhan kan. Sebagai Tuhan, dia bisa lebih keren, dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit lepra, kusta, buta dan segala macam. Ini perlu banget di zaman sekarang nih. Dia cuma nanya gitu sama bapaknya, dimarahin sama bapaknya. Dan banyak pertanyaan yang lain yang kayak gitu, yang dimana sama bapaknya. Terus bapaknya bilang ke aku gini, bukannya Ustadz, di dalam Al-Quran coba lihat, Yahudi itu kan, Bani Israel, itu kan dilaknat gara-gara banyak tanya. Aku bilang, Pak, coba baca Qur'annya yang bagus dikit. Kenapa? Yang dimaksud dengan banyak tanya terus dilaknat itu pertanyaan-pertanyaan dalam bidang syariat. Bukan pertanyaan dalam bidang akidah. Keyakinan itu akidah. Bertanya dalam bidang keyakinan itu wajib.
Wah. Tapi Wajib. bertanya, Wajib. bertanya dalam bidang Syariat. fikih atau syariat itu baru aneh. Seperti ada pasien yang aku bilang di awal, sudahlah dia mau datang ke dokter, dia berobat di sana, dokter kasih resep, dia bilang dokter harusnya resepnya nggak gini, suntik mati nggak? Suntik mati Suntik mati lah. Suntik mati. Siapa lu? Bener. Lu belajar kagak, lu Udah kasih koas tahu kagak, ngeyel. dikasih tahu ngeyel, malah bikin kemudian yang baru Udah suntik obatnya ini. Enggak, kayaknya enggak ini. Nah, suntik mati. Gitu aja lah. Tapi gara-gara ini tuh, gue sadar pas ketemu dengan lu. Gue kan ada ngomong dengan gue pengen bawa orang-orang, katanya salah satu visinya yang Lex nih, beragama dengan cara yang waras. Nah itu menurut gue. Iya. Harus gitu memang. Harus gitu. Kalau Indonesia nggak maju-maju, kan mayoritas kita masyarakat Muslim. Betul. Nah kalau mereka nggak gue bantu sadarin dengan rasional nih PR nih. Iya. Wah. Kalau orang-orang Muslim nggak mau sadar secara rasional, mereka nggak naik, maka yang susah semua orang. Itu dia maksudnya, Pak Dokter. Makanya aku tuh penting untuk menyadarkan semua orang. Hanya saja masalahnya adalah Lex di One Piece ya. Kenapa orang-orang tuh sengaja agak dibuat bodoh rakyat-rakyat itu? Iya supaya nggak tahu. Ya itu kan makanya perpustakaan dihilangkan. Sumber informasi Sejarah dari nggak abad diajarin. kekosongan Nah. 800 tahun dihilangkan. Supaya Mereka nggak tahu apa, supaya bisa dibodoh-bodohin. supaya pemerintah dunia bisa tetap jalan. Betul. Makanya kalau orang beragama dia nggak punya apa yang mau aku cari. Yang aku cari adalah menyebarkan agama, bagiku ini pahala dan mencerdaskan orang. Tapi ada yang terancam pasti dengan kecerdasan orang-orang ini. Setuju. Siapa mereka? Para penguasa. Itu. Jangan dipotong sampai Yang sana, di bahaya. One Piece, di One Piece. Bukan bahasa di Indonesia. Di One Piece. Iya, One Di One Piece. Piece. Bisa Jadi cerita gini. One Piece. Di One Piece Nggak itu. kenal. Nggak, Pak Dokter harus dijelaskan sedikit. Di One Piece itu tidak ada konsep satu negara. Pemerintah di One Piece itu adalah world government. World government. Jadi Pemerintah dunia. satu entitas yang Iya. menguasai seluruh dunia. Iya. Di dalam world government itu, di Iya. bawah pemerintahan dia, ada banyak negara-negara kerajaan. Iya. Dan Jadi dia bikin dunia ini bodoh terus supaya Iya. mereka bisa menguasai kerajaan-kerajaan itu. dan jadi jangan tersinggung kalau kita bahas ini karena kita lagi bahas One One Piece. Piece. Kalau lu tersinggung mungkin kadar kortisol lu meningkat. Depresi lu. Karena Indonesia itu konotasinya persamaannya bukan One Piece, dia Konoha. Oh, Konoha. Beda server tuh Naruto. Beda server. Oke. Nanti kita bahas Konoha. Oke, kita masuk ke episode selanjutnya ini. Waduh, Konoha. Bukan ya? ini episode konspirasi. 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 Konoha. Kita langsung masuk ulti ya. Apakah Buset. agama itu Basic attack dulu lah. Basic Langsung- attack dulu. Iya, Ya, kalau gue jangan- langsung sih skill 3 dulu. Skill 3 dulu. Skill 3 kan nunggu level 6. Iya, gue flicker dulu lah. Kalian ngomong apa sih skill 3 tuh? Mobile Legend. Langsung skill 3. Oke. Skill 3, skill 2, skill 1 langsung. Orang main Mobile Legend dia main mobile banking. Kalau Dr. Richard kan langsung ulti ya. Iya. Apakah mungkin agama ini adalah konspirasi? Oh, tidak menutup kemungkinan. Mungkin aja. Gue pernah aja. baca. Mm-mm. Gue pernah baca. Ini bukan agama Islam sih ya. Iya. Kalau Iya. agama Islam, tapi kayak bisa jadi semua agama kayak gitu ya. Oh, Lu iya. baca nggak sih ini? Apa tuh namanya dulu buku yang dilarang baca itu? Apa? Buku yang dilarang Apa? baca. Bukan Origin baca di porno. Indonesia tuh Madinuk ya. Buku porno. novel, buku Buku novel novel. yang Robert siapa yang Robert mainin? Langdon. Robert Langdon yang mainnya apa tuh Da namanya? Vinci Code. Da Vinci Code, betul. Da Vinci Code. Oh, alah. Nah, di situ tuh ada salah satu yang bagus itu adalah sebenarnya ini aku ngomongin buku ya, bukan Iya. penistaan agama ya. Iya. Aku ngomongin buku ya. Iya. Takut nih gue Ya kan, soalnya. gak usah. Soalnya Tapi kita kan ada di Indonesia. Udah jadikan film. Iya. Iya. Kalau Takut. kalau di dalam buku Hmm. itu diceritain dalam buku tuh detail Iya. banget bahwa sebenarnya Yesus sama Maria. Yesus itu ada, memang ada, dari Hmm. memang ada kayak gitu punya. Dan itu tuh menggegerkan Iya. pada waktu itu, sangat menggegerkan dunia, sangat menggegerkan dunia. Dan pada waktu itu pemerintahan kalau nggak salah pemerintahan Romawi melihat itu dan tidak bisa mencegah itu sama sekali. Jadi nggak bisa mencegah itu daripada nggak bisa dicegah dan membuat kepercayaan akan pemerintah hilang. Iya. Akhirnya mereka memfasilitasi semuanya itu, Iya. menjadikan ada yang namanya Kristen. Kayak gitu, memberikan fasilitasi. Iya. Maka dibuatlah adalah hari ke-7 itu libur. Iya. Padahal hari ke-7 itu adalah sun. Sun itu adalah Sol Invictus. matahari. Iya. Jadi makanya tuh kalau misalnya kita Sunday. ada konspirasi Mm-mm. kayak misalnya hari Natal itu pohon Natal. Mm-mm. Pagan kan? Mm-mm. Pagan kan? Padahal Iya. kita datang ke hari Natal, kan kita berharap itu ada salib, ada Yesus. Mm-mm. Tapi yang kita datang tuh ngeliat apa? Pohon Natal, Mm-mm. Santa Santa Claus, Claus, ya, dan Santa lain Claus. sebagainya. Kayak ada pagan di situ. Ada mau menggeserkan nilai Nah, kan? pagan tuh lu tau gak sih Tahu penyembah berhala ya Pagani ya. matahari? Karena pada waktu itu Temen Romawi yang itu kayak menyembahnya suaminya Bugani matahari. kan, suaminya Bugani. Pak Gani itu ya. Mantap kan?
Jadi kan pemerintah ini ada ceritanya dalam Iya. buku itu ya. Iya. Jadi kayak memfasilitasi semuanya Iya. untuk memeluk masyarakat kayak gitu punya. Terus menjaga Order. masyarakat itu juga jadi lebih baik, Iya. jadi lebih indah. Order. Jadi Iya. Menjaga dibuatin, kestabilan. Iya. dibuatin peraturan-peraturan nggak Iya. boleh. Yang tadinya ngomong nggak boleh membunuh ini susah banget nih. Hmm. Tapi kalau dibuatin dalam peraturan agama, Kalau kayak- dimasukin dalam cerita Musa, Iya. Kayaknya dalam lebih 10 perintah, gampang. ya, lebih gampang. Lebih ternyata yang kita sadari misalnya ini adalah konspirasi semua Iya. agama. Iya. Mungkin nggak? Jadi gini, pertama aku harus jelasin dulu bahwasanya setiap teori itu menjadi teori yang benar ketika dia masih membuka ruang untuk diskusi. Tapi begitu dia tidak membuka ruang untuk diskusi, maka ini adalah bukan kebenaran, tapi klaim. Jadi beda antara klaim sama kebenaran adalah kebenaran membuka ruang diskusi. Sehingga siapapun bisa mempertanyakan, siapapun bisa membuka kemungkinan, dan siapapun bisa datang untuk membuktikan atau menduplikasi itu. Sehingga ketika orang itu sudah melakukan, seperti kata Dr. Richard ketika pembukaan tadi, maka jadilah dia yakin Oke. dengan kebenaran itu. Ah. Tapi kalau cuma klaim, lu nggak bisa mendebat. Ah. Contoh misalnya, aku paling hebat, itu klaim. Ah. Ketika aku nggak membuka, tapi aku bilang, aku paling hebat, coba datengin ke orang yang lebih hebat daripada aku. Itu ruang diskusi. Oke. Ya, Nyaitan ya. sama satu lagi, ya gue cowok. Gua cowok, itu klaim. Klaim. Kalau mau, Sampai lu tunjukin. ya nggak usah Itu pernah tunjukin gue cowok gitu. Iya. Iya, iya. Bener Ngomong, kan? ngomong kayak gitu aja udah nunjukin sebenarnya Iya. bahwa dia cowok. Nah, artinya kalau kita balik lagi, apakah mungkin agama itu adalah sebuah konspirasi? Kita sepakati dulu. Arti konspirasi apa sih? Nah, Ya conspire bahasa Inggris maksudnya ada kayak Co-inspire yang kali ya? berbisik Atau apa ya gitu ya. Waktu Iya. gue pernah baca waktu SMP, waktu Julius Caesar dibunuh tuh Iya. konspirasi, Iya. konspire atau apa gitu. Iya, benar, aku benar, coba benar. lihat ya. Iya. Konspirasi. Buka, konspirasi apaan? Berbisik dalam keramaian atau apa gitu. iya benar-benar. Jadi kayak Sembunyian. ada apa ya diksi Dalam- Indonesia. dan niat jahat itu. Iya, dan niat berniat jahat gitu. Ada niat jahatnya. A secret plan. Nah, Tuh kan ada benar kan kan. ada secret plan. By a group to do something unlawful or harmful. Tuh, kan. untuk melakukan sesuatu Kejahatan. yang buruk. Iya. Ya, Oh, yang kejahatan. buruk ya? Iya. Buruk, jadi harmful. Tapi ini yang baik. Enggak, Bukan jadi konspirasi. Belum tentu kita baik. kita nggak bisa menentukan baik dan buruk. Yes, Yang sudah betul. pasti adalah untuk kepentingan dia. Oh, untuk Benar. kepentingan dia. Iya, Artinya oke. kalau aku bahasan konspirasi ya, ini selalu disepakati persekongkolan atau konspirasi. Itu Persekongkolan. artinya adalah sebuah cara yang dibuat oleh banyak orang Ya. untuk tujuan dia, untuk beneficial dia. Gampangnya Oke. gitu kan ya. Ah. Nah, termasuk kayak tadi, ketika orang-orang Romawi misalnya menjadikan agama sebagai cara untuk mengatur masyarakat, itu bisa jadi adalah konspirasinya. Ya. Artinya itu adalah sesuatu yang jelas baik bagi dia, tapi bisa jadi buruk bagi yang lain. Karena dia karena masyarakat merasa ditutupin kebenaran yang sebenarnya kan gitu kan ya. Nah, mungkin nggak agamanya adalah konspirasi? Bisa jadi. Kan agama yang diakui kan nggak cuma satu. Kan agama kan ada 5 misalnya di Indonesia. Bisa jadi semua konspirasi. Makanya Islam membuka ruang diskusi itu. Apakah agama adalah konspirasi atau bukan? Apalagi sekarang MK udah menetapkan peraturan baru. Kalau Apa tuh? agama lokal sekarang bisa dinyatakan sah. Agama? 5-6. Iya, benar, kepercayaan lokal. Lokal. Itu bisa lokal satu daerah Iya. bisa dianggap agama sah juga di dalam Bisa agama jadi Alexian dong. bisa apapun. Bisa Apa-apa. Alexi. Dalam regional Cempaka Putih gitu. Iya. Waduh, bisa. Nah, dan itu kan bisa dibuka. Bener apa dokter ini nggak bercanda ini? Betul. Ritualnya apa? Rokok ya? Ya nggak tahu ntar kita bikin lah ya. Ya main. Main Sama, game, main game. sama free sex ya? Aduh. Kayaknya dia baik soalan itu. Kayaknya. Nah, kalau kita lihat berarti agama ini harusnya membuka ruang diskusi. Makanya Islam memberikan ruang diskusi itu untuk orang-orang datang dengan bukti-bukti mereka untuk menyampaikan ini konspirasi atau bukan. Atau jangan-jangan kita bisa katakan kalau agama adalah mungkin sebagai sebuah konspirasi, maka pandangan yang mengatakan bahwa agama adalah konspirasi itu juga bisa konspirasi. Iya. Benar. Fair kan? Teori. Fair kan? Teori kan ya? Artinya gini, Oke. ada orang yang mengatakan bahwa agama ini memang datang dari Allah, seperti Islam, untuk mengatur kehidupan manusia karena dia yang paling tahu. Logikanya seperti itu. Maka ada logika yang lain. Enggak, itu cuma sebenarnya buatan manusia aja. Teori supaya manusia itu kemudian bisa diatur dengan cara yang pas, dengan membuat infrastruktur Nah, ini. ini Itu juga nyambung bisa yang jadi kita konspirasi tadi juga Nyambung yang untuk kita kemudian tadi nih. menghilangkan agama tadi. Berarti teori itu menjadi teori setelah dibuktikan atau sebelum dibuktikan? Teori itu menjadi teori ketika dia sudah punya semacam kayak anggapan. Hipotesa. Dasar. Itu ada teori. Nah, maka teori ini pasti akan mencari validasi. Nah, itu aku maksud. Jadi teori yang benar itu ketika dia ada ruang untuk validasi itu. Kalau misalnya dia nggak ada ruang untuk validasi atau verifikasi, maka ini bukan teori tapi klaim. Nah, maka tinggal kita buktiin aja nih, agama adalah konspirasi. Kita tinggal ajuin beberapa uji-uji terhadap teori ini valid atau tidak, atau terverifikasi atau tidak. Nah, sama seperti tadi. Atau jangan-jangan ada sekelompok orang yang dia nggak suka dengan agama,
kayak tadi dia merasa bahwa agama ini mengganggu dia, agama ini misalnya tidak Dibuat beneficial, seolah-olah konspirasi. dibuat Benar. soal konspirasi sehingga orang ninggalin agama. Nah, itu yang dianggap oleh orang muslim juga dengan teori Islamofobia. Gitu kan, yang Oke. bahwasanya ada orang-orang yang merasa kekuasaannya terganggu, bisa jadi di Tujuannya Wakanda ya, terganggu gara-gara agama Islam. ada agama. Oh. Misalnya contoh, kalau kita bahas nanti lebih seru di dalam agama dan negara. Selama pakai agama Islam, orang-orang yang bukan Islam itu nggak bisa jadi pemimpin. Maka keberadaan agama di sini menjadi sesuatu yang mengganggu, Iya. yang harus dia hilangkan. Kan Oke. ditanya. Nah, itu juga teori konspirasi tuh. Oke. Nah, jadi kita bicara tentang klaim atau adalah sebuah kebenaran. Oke, tapi aku mau tanya nih. Hmm. Aku sudah pernah tanya ini dengan Ustadz, tapi aku belum puas sih. Siap. Aku lupa tanya dengan Ustadz siapa ya. Memang selalu nanya ke Ustadz dan belum puas. Iya. Enggak, tergantung. Ustadz jadi siapa kayak soalnya tadi malah bukan pemuas. Tergantung. Ada Iya. beberapa Ustadz yang memuaskanku jawabannya. Tapi kan nggak semua Ustadz itu punya jawaban yang pas ya. Iya. Dia Iya. bilang kayak gitu punya ya. Tapi yang ini aku agak sedikit kurang sih karena yang aku baca, aku kan sekali lagi aku kan non muslim. Iya. Hmm. Aku sering membaca mengetahui Islam ini kan dari berita, dari tontonan, Dari dari teman-teman. FYP gitu Dari kan. FYP. Ya, kan salah satu kayak gitu. Emang nggak punya teman Islam? Ada dong banyak. Tapi kan katanya tuh Al-Qur'an itu adalah turun dari langit dan Iya. semua bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasanya Allah Iya. katanya, bahasanya Tuhan. Nah, aku pernah bertanya dengan salah satu ustadz juga, siapa sih yang nulis Al-Qur'an ini? Oke, bagus. Itu Ya kan pertanyaan. kalau misalnya kita Yang ngomong nulis pertama. bagus. kalau kita ngomong Alkitab, Bagus. siapa yang nulis Alkitab? Bagus. Murid-murid Yesus. Oke, kita ada dong keraguan sebagai manusia kayak gitu kan. Ada yang dikurang-kurangin nggak nih? Nah. Ada yang ditambah-tambahin nggak Bias- nih? bias- Normal dong kita berpikir Normal, kayak gitu punya kan. normal. Terus andai kata dia tulis semua pun, siapa yang nyalinnya, siapa yang nyadurnya, Bagus. siapa yang cetaknya? Karena Bagus. kita tahu sendiri Mm-mm. dari nulis pertama, ngetik sampai nyetak itu bisa berubah bos. Kayak gitu Benar. ngomong kayak gitu punya kan. Nah ini kan juga sama. Kita bahas ke Al-Quran ya. Oke. Al-Quran ini kan yang Sama yang gue pertama tahu kali nyatat nih, siapa ya? Benar. yang gue tahu nih, itu kan adalah bahasanya Al-Quran. Hmm. Apa ini? Apakah Al-Quran itu turun dari langit? Atau dibisikin ke satu Berbentuk orang? buku gitu maksudnya Iya. Pak Dokter? Iya. Ya kan kalau turun dari Tuhan berarti kan turun dari langit sama kayak Nabi Adam kemarin ya. Benar. Turun dari langit. Nah, Iya. dapat Al-Qur'an nih dari Tuhan nih sudah jelas nih. Dalam bentuk Atau- cetak gitu ya. Dalam bentuk cetak Iya. atau dari Tuhan bagaimana nih dibisikin ke manusia Terus kan. ditulis. Terus ditulis. Ya kan apa buktinya? Itu kan. Nah, aku pengen tanya dengan Pak. Luar biasa. Itu pertanyaanku ketika ketemu Fatih Karim dan aku lebih kasar pada saat itu. Jadi aku ketemu Fatih Karim, terus dia bilang gini, ini Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Aku bilang nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin Al-Qur'an itu sempurna. Kenapa? Aku bilang sama Ustadz Fatih Karim, karena sesuatu yang dibuat manusia pasti ada celahnya. Nggak mungkin Itu sempurna. masuk akal juga. Terus dia Benar. bilang, enggak, ini dari Tuhan. Aku bilang yang sama. Masa Tuhan nurunin Quran pada manusia? Nggak masuk akal banget. Itu loh, buku turun dari langit pada manusia. Kok gitu? Nggak mungkin. Dia bilang, enggak. Tapi ini diilhamkan pada Nabi Muhammad. Dalam bahasa Inggris, revelation. Diwahyukan. Nah, ini diilhamkan pada Nabi Muhammad. Bisa jadi diilhamkan itu, revelation itu bisa jadi diilhamkan. Bisa jadi kemudian nanti Jibril yang memberitahu kepada Rasulullah. Membacakan kepada Rasulullah. Itu bisa jadi. Tapi prosesnya namanya revelation. Revelation. Pewahyuan namanya kan gitu kan ya. Nah, itu konsep memang yang nggak ada di dalam dunia literatur. Karena literatur kan kalau nggak nulis, kalau nggak ya nyalin dan segala macam. Nah, itu yang pertama. Artinya kalau kita bicara tentang Al-Qur'an, Al-Qur'an itu memang ya bukan dari manusia. Diksinya bukan dari manusia dan kemudian kontennya bukan juga dari manusia. Itu sih sebagai jawabannya. Tapi ditulis oleh Nah, Nabi ditulisnya. Muhammad. Jadi gini, lucunya adalah di Arab tidak ada tradisi tulis-menulis. Sebenarnya tradisi tulis-menulis ini adalah tradisi yang masih eksklusif di zaman itu. Di waktu itu. Jadi gini, tradisi zaman tulis-menulis itu yang paling rame ditemukan 3300. Mesopotamia, Sumeria. Atau yang sekarang lebih awal lagi ya, setelah penemuan Gobekli Tepe itu sudah ada tulisan-tulisan sederhana yang dalam bentuk simbol binatang. Itu yang aku baca terakhir 11.000, kalau Rizko kemarin bilang 30.000. Yang jelas sebelum itulah. Tapi yang jelas tulisan yang asli itu adalah dibuat di Sumeria, Mesopotamia. Yang menarik, pakar political science mengatakan bahwasanya tulisan itu muncul dari politik. Tulisan itu muncul dari politik. Wow. Karena keperluan tulisan itu adalah untuk mencatat kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan jual beli. Di awal ya. Betul. Ada pemerintahan dulu baru ada bahasa. Jadi menarik tuh. Sebelum ada bahasa tertulis sudah ada pemerintahan Sumeria itu. Nah, baru ketika mereka bilang kita kemarin ngirim itu berapa ya? Berapa itu sapi ngangkat berapa gandum ya? Catat deh Mereka gitu. catat tuh. Nah, muncul catatan itu kan ya. Nah, maka tradisi tulis-menulis eksklusif banget, Dok. Pak Ustadz, berarti Nggak semua orang bisa nulis. menimbulkan pertanyaan kedua, padahal pertanyaan pertama belum terjawab. Nanti aku jawab semua. Bagaimana ceritanya tadi tertulis tadi kan katanya nggak ditulis kan Iya. berarti kan diucapkan Betul. ya kan
Terus bagaimana kalau kita meyakinin apa yang ditulis itu sama dengan yang pertama? Bagus. Sama yang Bagus sesuai dengan apa yang diucapkan, apa iya yang sih. dibisikkan Benar, atau benar. dikasih tahu itu Betul. nggak miss gitu ya. Karena miss. kita sama-sama tahu manusia suka Betul. nama-namain Dok, ini dokter nanya. dan ngurang-ngurang. Yakinlah 90% orang muslim nggak bisa jawab. Benar. Yakin aku. Makanya aku panggil Ustadz Felix Xiao ke sini. Karena gini, karena tadi semuanya hampir ya udah taken for granted lah. Pokoknya Islam tuh dari Arab, Arab tuh bahasa Arab, Quran tuh bahasa Arab, nggak gitu. Makanya Jadi aku gini. nggak puas aku mau bilang Nah, kan. aku ceritain dulu ya, sejarah penulisan-tulisan ini baru muncul setelah Sumeria. Nah, maka tulisan itu eksklusif, banget eksklusif. Bahkan dalam masa kemudian orang-orang rabi-rabi Yahudi itu cuma dikit yang bisa baca. Yang bisa nulis juga. Let alone yang punya skripnya. Iya. Jadi yang baca aja dikit, yang punya skrip lebih dikit lagi. Oke. Artinya lu punya skrip, Masuk belum tentu akal. lu bisa baca. Karena zaman dulu orang kalau belum bisa nulis dan baca ngapain punya? Benar. Di era itu ya. Benar. Masuk akal banget Masuk nih. akal. Dulu kan? aja nggak ada buku kan, pakai batu kan. Iya. Scroll Masih gitu ya. pakai scroll kan. Jadi kalau misalnya kayak Al-Quran kayak sekarang berapa scroll bayangin. Betul. Bukan batu dong, kulit sapi ya. Iya. Dari kulit dulu Jadi pada- kalau ditumpuk-tumpuk tuh banyak banget Iya, scrollnya. tuh. perkamen. Iya. Dari kulit sapi. Nah, makanya ketika itu banyak penyelewengan atau banyak dalam tanda kutip dominasi dan juga akses terhadap skrip itu didominasi dan dimonopoli Iya. oleh pemuka-pemuka agama. Maka mereka bisa mengatakan apapun yang mereka mau dan nggak ada orang yang tahu. Nah, Bisa difahami ya sampai di titik ini ya. Hmm. Oke. Dari titik ini aku bawa ke Arab nih. Arab situasinya pada saat itu adalah mereka tidak mengenal bahkan kemudian tradisi untuk menulis. Tradisinya adalah tradisi verbal dari mulut ke kuping. Syair gitu istilahnya. Syair. Nah, itu tradisi verbal dan mereka sudah sangat biasa sekali untuk menghafal. Maka ketika Rasul dapat wahyu, ini oke. dibacain oleh Rasulullah, itu sahabat-sahabat di sekitar beliau langsung ngafalin. Hafalin perucapan. Perucapan, langsung ngafalin. Dari awal sampai akhir. Dan ini semua hafalan-hafalan dites oleh Rasulullah. Jadi contoh misalnya, Rasul bilang, Ibnu Mas'ud bacain kepada saya ayat Al-Quran. Ibnu Mas'ud baca, lalu kemudian Rasul bilang, yang ini ditaruh sebelum ini, yang ini ditaruh setelah ini, yang ini ditaruh setelah ini ditaruh di sini. Yang ini bacanya begini. Itu diajari. Rasul nanti kemudian akan terima wahyu lagi, ngajarin lagi pada para sahabat. Ibnu Abbas lain lagi. Dia sekali turun satu ayat, satu surat langsung hafal semua. satu-satu ya berarti, bukan sekaligus Enggak. Satu buku gitu ya. satu buku enggak ya? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Turunnya Itu aku bilang. Al-Quran itu. Turunnya Al-Quran. Dan menariknya adalah semuanya konsisten. Dan tidak pernah bertentangan. Itu aku bilang, kita ngomong 5 menit yang dari awal kita udah lupa. Nah, apalagi Al-Quran. Dan itu nggak ada proses editing Nabi sama Muhammad sekali. itu konsisten 23 tahun. Itu 23 bacaan tahun. pertamanya sampai bacaan Sampai terakhir akhir. itu tidak berubah. Tidak berubah. Oke. Dan nggak ada yang berlawanan pada Nggak ada kalau berlawanan. berubah tuh masih Pertanyaannya, gampang lah. Ini nggak berlawanan dari susah mana loh. kita membuktikan bahwa kata-kata tersebut itu dari Tuhan, bukan dari Nabi Muhammad sendiri? Nah, betul. Karena itulah Nabi Muhammad adalah Nabi yang dipilih nggak bisa baca tulis. Nggak bisa baca tulis, Make sense. dia nggak ngerti, dan dia pernah diuji oleh banyak orang. Suatu waktu ketika orang-orang Quraisy, ketika dapat kemudian Nabi Muhammad baca Al-Quran, mereka bilang, ini indah, jelas luar biasa indah. Kita juga akui. Bahkan mereka 3 malam nungguin Rasulullah baca Quran di rumah beliau. Sampai dengerin dari Isya sampai subuh. Itu dengerin Rasulullah baca Quran. Nah, suatu waktu karena mereka saking penasaran, bisa nggak kita habisin ini orang nih? Tapi dengan cara pemikiran dulu. Gimana caranya? Dia datengin orang-orang Nasrani, lalu nanya, gimana cara kita membuktikan Nabi palsu? Maka orang Nasrani dan Yahudi ini mengatakan pada mereka, gini caranya. Tanya dia tentang siapa Ashabul Kahfi. Orang-orang yang masuk ke dalam gua. Tanya dia tentang Zulkarnain itu siapa. Tanya dia tentang satu lagi ruh. Ketika ditanya, Rasul nggak bisa jawab. Dan Rasul bilang, insya Allah, besok nanti aku jelasin. Ternyata nggak dijelasin. Baru muncul setelah 2 pekan kemudian, baru kemudian muncul Suratul Kahfi untuk menjelaskan pertanyaan itu tadi. Jadi itu yang pertama ya. Jadi akses terhadap skriptur, itu Rasul nggak punya. Orang Arab nggak punya akses terhadap skriptur itu. Dan itu adalah pengetahuan eksklusif para rabbi dan para pendeta-pendeta, para pastor-pastor Nasrani. Dan Rasul tahu itu. Itu mereka bingung. Dari mana dia dapat bahkan lebih lengkap daripada yang mereka punya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis itu jauh berbeda. Ada yang pernah berkata begini, kalau kita baca dengan Shakespeare, itu kan ya, Act 1, Act 2, Act 3, kita udah tahu ini pasti gaya-gaya ini Shakespeare. Gitu kan? Kenapa? Karena dia konsisten pakai gaya itu. Tapi manusia satupun nggak ada yang bisa faking antara dia ngomong dengan kemudian karya dia, dan dia faking seolah-olah dia orang lain. Itu nggak bisa. Nah, bahasa Quran dengan bahasa hadis itu jauh berbeda. Tapi itu kan belum membuktikan bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Iya, bagi orang-orang yang non-Arab ya. Bagi orang-orang Arab, mereka sangat yakin bahwa itu dari Tuhan. Kita kan cuma Mm-mm. mungkin dari Betul, Tuhan. Betul.
Tapi yakin dari Tuhan ini sesuatu yang berbeda. Betul. Kalau kita ngomong ini kan sesuatu hal yang besar, Benar. Ustaz Felix. Benar. Ini bukan sesuatu hal yang ini saya kasih Iya, ke Ustaz betul. Felix ya. Ustaz Felix tinggal ngomong itu dari Dokter Richard, Betul. itu bukan dari dokter. Kan masalah kecil ya. Betul. Ini dari Tuhan masalahnya nih. Lu salah ngomong Iya. juga Habis. nyari yang lain juga. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan dari Revisi. Tuhan. Betul, Revisi. betul. Ini dari Tuhan, betul. Karena itulah bagi orang-orang non-Arab, yang namanya mukjizat ini kan senantiasa ada di zaman para nabi yang sudah kita jelasin. Bahwasanya untuk mengklaim, bukan untuk mengklaim, untuk membuktikan sebuah sebuah ucapan bahwa saya adalah dari Tuhan, bahwa dia harus bawa sesuatu yang cuma bisa dari Tuhan. Apa Kira-kira itu? ya. Contoh, kalau polisi dia pakai seragam. Ya. Kalau misalnya polisi datang ke rumah kita, dia pakai bawa surat. Iya. Misalnya surat penggeledahan atau Iya. segala macamnya. Petunjuk bahwa aku benar Badge. dari pusat. Kalau dokter, apa buktinya kalau dia dokter? Ada izin ijazah, usaha. surat izin praktek. Sertifikat. Ah. Ya. Kalau kita beli di marketplace, apa tanda bahwa saya toko itu legit? Ada star seller, Ada Star badge ya. seller, ada petunjuknya. ada petunjuk. Sama kayak orang bilang, tahu dari mana ini dari produk Athena asli, bukan orang yang faking Beli di Athena. tempatnya. Betul. Artinya Nabi juga pasti bawa sesuatu yang menandakan ini cuma dari Tuhan. Ini badge-nya Tuhan ini. Ini betul. Ini base-nya Tuhan. Ini ada segelnya Tuhan. Iya. Itulah namanya mukjizat. Itu namanya konsep mukjizat. Mukjizat bisa diartikan dengan segel. Ketika orang bawa mukjizat, maka dia bawa hak Tuhan. Iya kan ya? Bawa cap. Maka ketika ada orang yang meragukan Yesus, dia tinggal bilang, mana tadi ada orang yang mati tadi tuh? Ada nggak yang bisa ngidupin? Nggak ada. Hasilnya hidupin gitu. Iya. Kalau gue bisa hidupin, Tapi mukjizat di Nabi Muhammad apa? nah mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya, kan tadi kan kita bertanya, Betul. apa buktinya Al-Quran itu ke Tuhan? Mukjizatnya juga Al-Quran. Tadi Keren kan banget. dijelasin Pak Dokter, gue udah nyimak dikit nih. Nah, keren banget. Nabi Keren Muhammad banget. itu nggak bisa baca tulis, tulis, di mana tiba-tiba baca tulis, dapat kayak gini. tiba-tiba dapat kayak gini, Ah. yang udah dicoba diverifikasi. Mm-mm. Ibaratnya gitu lah kalau kita analogikan sekarang. Misalnya Nabi Muhammad hidup zaman sekarang ya, Iya. dia nggak ngerti IT. Ya. Iya. IT kan eksklusif. Betul. Kalau dia bikin app kan orang puyeng. Ya, Iya, benar. Gini, Bro. Dari mana Gue nih? masih bisa ngomong gitu. Tahu nggak Albert Einstein itu disleksia? Disleksia itu apa ya? Disleksia itu Disleksia nggak itu dia- mengetahui huruf iya. dan angka. Dia tidak bisa baca, dia tidak bisa mengurutkan A sampai Z. Iya. Pada Iya. saat kecil ya. Dia disleksia, betul. Pada saat kecil. Kalau sekarang ADHD namanya. Banyak loh orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius itu disleksia Betul. awalnya. Nah, makanya Banyak tinggal orang-orang yang nggak lulus kuliah, Mm-mm. terus lu ngomong kayak gitu ya, ada nggak lulus kuliah, tiba-tiba jadi orang kaya hebat Ada. kayak gitu. Mm. Bisa, bukan Bisa. nggak bisa sih. Ya, Oke. makanya kita Gue mau lanjutin. tahu nih Pak Ustadz, kalau mukjizat Nabi Iya. Muhammad itu Al-Quran. Al-Quran. Jadi mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Ada mukjizat yang lain, tapi main mukjizatnya adalah Al-Quran. Nah, maka kalau gitu kita lihat, betul dok. Kalau seandainya ini adalah kemudian Al-Quran harus membuktikan dirinya sendiri, itulah konsepnya. Maka di dalam Al-Quran, pembahasan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran, huda linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan dia menjelaskan sendiri bahwa dia itu adalah petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah segelnya sendiri. Jadi membuktikan Al-Quran bahwa itu adalah dari Allah, itu Al-Quran akan membuktikan sendiri. Bukan lewat Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Salah itu satunya. adalah dia adalah nabi, pembuktiannya adalah karena Al-Quran. Iya. Kayak Jadi- gimana caranya? Jadi gini, Nabi Muhammad dikuatkan dengan Al-Quran. Yang bawa Al-Quran itu pasti nabi. Heeh. Itu kan ya. Nah, berarti tinggal kita Al-Quran bahas. ini dari Tuhan. Dari Itu Tuhan. bagaimana Gimana? cara pembuktian kita? Pertama, Al-Quran bisa menjelaskan banyak hal yang nggak ada pada zaman itu. Yang kedua, Al-Quran bisa punya prediksi-prediksi tentang sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Prediksi tentang masa depan yang akan terjadi. Lalu kemudian menjelaskan sejarah. Dan coba bayangin, di Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu perkara di tempat yang terpencil turunnya, dari soalan ekonomi sampai soalan bernegara. Itu semua dijelasin di dalam Al-Quran. Artinya itu terlalu besar untuk Arab yang waktu itu adalah Apalagi sebuah untuk seorang peradaban. Nabi Muhammad yang Yang umi yang tadi. yang yang tidak nggak bisa baca tulis. Maksudnya kan Tapi di era itu baca tulis eksklusif kan? eksklusif. Tapi itu menunjukkan bahwa dari Tuhan itu adalah suatu kesimpulan, bukan suatu Konsep. nyata yang sah. Ngerti nggak sih Maksudnya? lu? Ngerti ini Iya. secara konspirasi Betul. memang. Karena Karena memang dari gini. kesimpulan, penilaian kita itu dari kesimpulan. Betul, karena memang gini, di lain semua itu tadi yang aku sebutin tadi, pemuncaknya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran. Itu yang nggak bisa direplicable atau direproduce oleh orang lain. Maka di dalam Al-Quran tantangannya begini. Kalau kamu berada dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran ini, datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu ayat buat aku masuk Islam. Oke. Bang Risco. Gimana maksud tadi? Ketika kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran ini, terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja yang semacamnya.
Oke. Nantang Jadi ya. kayak Jadi Al-Quran tuh nantang. ngasih Kalau tadi, kalau ngasih kalian peluang. ragu nih Al-Quran ini bukan dari Tuhan, berarti kan bikin-bikinan Muhammad nih. Manusia. Ya, diksinya kan. Diksinya. Iya. Yang namanya bikinan orang tuh kan bisa direplikasi. Orang lain Iya. pun juga bisa bikin. Harusnya Ayo bisa. bikin satu surat semisalnya. Sampai sekarang masih Kalau bisa. ditantang. Bahkan itu ayat selanjutnya kan parah banget. Tad. Wa in kuntum fa ilam taf'alu wa Lam lam taf'alu. taf'alu. Kalau kalian tidak mampu dan bahkan kalian tidak mampu, maka Iya. jagalah Iya. diri kalian dan Yang keluarga. ajaklah penolong-penolongmu semua. Wa kecuali syuhada aku min dunillahi in kuntum Shodiqin. shodiqin. Ajaklah seluruh penolong-penolong kalian untuk kalau kerjasama. kalian memang yakin. Bikin satu surat gitu aja gitu ya. Iya. Tapi nggak pernah berhasil sampai sekarang. Maksudnya gimana sih surat apa nih? Apa aja? Tandingan, Semua di dalam Al-Qur'an. Bikin yang sejenis itu. tandingan. Jadi tidak Apa yang Ah. pembedanya itu apa? eloquence, gaya bahasa, kefasihan daripada Al-Qur'an. Hmm. Nah, jadi kefasihan daripada Al-Quran ini yang tidak bisa didatangkan oleh orang. Rima, irama, lalu kemudian bagaimana informasi yang ada di dalamnya. Contoh kayak Isi. gini ya. Contoh yang ini Al-Quran mudah. itu kayak seni, Iya. Ya. seni Yang nggak bisa gitu, direplikable. yang sempurna dari rima, pembahasaan, penulisan dan lain sebagainya. Sehingga kalau dibuat pun, dikarang pun juga hampir impossible, hampir nggak bisa. Bahkan satu kepingan Surat pun pun nggak nggak bisa, bisa. Nah, gitu. Contoh yang paling sederhana ya, contoh ya. Kalau kita sebagai antum lu yang biasanya nulis lagu, itu kan tahu kan ya. Kita Ya, harus fokus teknis. mana-mana nih. Ya, Kita harus ya. fokus ke keindahan bahasa atau kita mau fokus pada makna bahasa. Biasanya kalau kita fokus pada makna bahasa, kita harus ninggalin keindahan bahasa atau minimal kita nggak mikirin dulu. Kalau kita mau arti lebih dulu, Betul. arti ya. Tapi kalau kita mau kemudian maknanya lebih dulu, kita bisa kemudian agak kompromi soalan keindahan Ya. bahasa. Maka contoh, ketika aku mau berpikir, nah aku gimana cara melukiskan perasaanku pada Dr. Richard misalnya. Kalau aku nggak mikirin keindahan bahasa, aku tinggal bilang, oh Dr. Richardnya adalah orang yang pintar, orang yang kritis, dan senantiasa Dr. Nah, Richard maknanya ini- nyampe tuh. Nah itu maknanya. Tapi kalau aku mau dengan keindahan bahasa, aku harus mikir nih, gimana cara aku menyampaikan itu. Contoh misalnya, di antara seluruh manusia yang kutemui di Palembang, semuanya cenderung membuat aku senang. Tapi di antara yang membuat aku bahagia itu ada sesuatu yang benar-benar menurutku teringat-ingat dan membuatku terkenang. Semuanya G. Aku harus mikir. Muter-muter. Nah, itu dan bisa jadi aku salah loh di ujung. Iya. Menyelisih yang di awal. Heeh. Tahu nggak orang-orang Arab dulu bagaimana mereka cara bikin syairnya? Mereka contoh ya. Kita cosplay jadi orang Arab. Kita bikin syair, tapi nggak boleh ada kata yang berulang. Dan susah banget. lah. Kita bikin Gak pantun. usah jadi orang Arab, gue bikin lagu aja gitu, lagu gue Iya. ada ratusan Betul. nih. Pasti ada pengulangan kata pasti. Nah, ini orang Arab dulu exercise-nya begini. Contoh ya. Kita bikin pantun tapi nggak boleh ada berulang. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Udah burung dua kali. Udah ulang ya, udah lah ya. Oke. Harusnya burung. Burung irian terbang di cendrawasih, Cakep. melintasi samudra penuh dengan kasih. Cakep. Lanjutin lu, tapi nggak boleh pakai semua gua tadi. Lu bisa nggak menyampaikan sesuatu yang nggak ada burungnya, cendrawasinya, iriannya, lautannya? Kasihnya. Coba. Susah, Cok. Dan gua harus nginget itu, dan gua harus nginget punya lu, karena semakin lama kita nanti perang, itu semakin kita tuh akan dilatih, akan mengeluarkan semuanya. Nah, itu kondisi orang Arab. Dan mereka, contoh kayak Walid bin Mughirah, itu hafal 200.000 syair. Makanya ketika Nabi Muhammad ngomong, dia bilang ini bukan syair. Oke. Mm. Tapi Tapi balik lagi kalau orang bukan orang Arab ya kita nggak bisa jelasin begitu. Tapi kan ini kan berdasarkan kesimpulan. Nah, aku pengen tanya dengan Bang Kisko nih, Apa? yang katanya paling jago Aduh, konspirasi. enggak Dia jago. justru bukan paling jago, dia paling banyak bahas konspirasi. Iya, aku juga bahas konspirasi. Yang di berpikir program. kayak aku yakin ada banyak. Oh, Banyak. Bukan iya. cuma ratusan, ribuan. yang menganggap agama konspirasi. Jutaan, Pak Dokter. Pintar pastikan. Pasti Karena orang orang yang pintar. paling pintar kan pasti bakal kritis. Ya. Tahu dari mana buktinya dari Tuhan, segelnya Tuhan mana, Benar. kayak gitu punya. Jangan-jangan Nabi Muhammad aja yang buat, Benar, jangan-jangan. benar. Iya. Tapi Nabi Muhammad punya tujuan yang baik, misalnya kayak gitu punya. Iya. Nah, konspirasi yang terbesar dari ini punya itu apa ya? Ada nggak pernah? Di dunia Sampai maksudnya. Di agama. Iya. Di dunia. Kalau di dunia Pasti kan ada pergejolakan dong, nggak mungkin tiba-tiba selama ini pasti kan ada yang meragukan, wajar segitiga dong. Bermuda. Iya. kalau ngomongin konspirasi itu luas banget. Semua hal tuh bisa dikonspirasiin. Pergantian presiden aja orang sudah bilang ada konspirasinya, misal gitu kan. Itu bukan konspirasi kayaknya. Bisa. Yang di ini kan bukan di Indonesia. Bukan, yang di One Piece Iya, gitu One ya. Piece. Itu pun ada, maksudnya terlalu luas. Kalau membahas konspirasi, aku selalu menyempitkan pembahasan kita. Karena semua orang bisa berkonspirasi. Ya. Aku sama Ustadz Felix aja bisa nih pulang ini. Tat, besok kita berkonspirasi di acaranya Dr. Richard. Dirimu ngapain gitu? berdua mau buat, aku udah pernah buat. Nah, konspirator berarti. Udah pernah buat. Iya. Apa lu bikin? Membuktikan foto bonyok yang 2018. Oh itu, iya, gue inget Itu tuh. konspirasi. Aku lagi ngetes teori konspirasi serius. Apa Pak yang Dokter. foto bonyok? Jadi dia kayak foto habis dipukulin. Ceritain dikit ya. Iya. Waktu itu mau membuktikan apa namanya kalau
mau bikin kajian jangan menerima berita apapun Oh. kalau belum disaring sumbernya. Waktu itu lagi era hoax. Iya. Gue bikin konspirasi. Gue bilang kalau gue bonyok digebukin fans salah satu K-pop dan Iya. lain-lain. Percaya orang-orang. Gue naik follower 700.000 dalam 4 hari. Di era Luar itu. biasa. Berarti antum harus dipukulin dulu Itu tadi biar bukan naik followers. konspirasi, itu namanya settingan, Wak. Enggak, bukan. Settingan sama konspirasi ada beda dikit nih. Iya. Karena konspirasi itu ada niat. Settingan. Settingan juga memang Iya, di setting. Iya. Cuma Beda varian doang. dia lebih kalau ini dokter umum, dokter spesialis. Nah, itu konspirasi itu dokter spesialis. Konspirasi itu dokter sesuatu juga dia. yang lebih besar sih sebenarnya. Lebih punya tujuan yang runcing, dia lebih gede gitu. Iya. Itu konspirasi. Tapi Bener, maksudnya kayak gini deh, yang berpikir kayak gue ini kan pasti Banyak. banyak. Iya. Dan ini kan pasti kan nggak mungkin orang semuanya diem. Bener. Tapi pasti kan ada perdebatan yang luar biasa. Betul. Kayak misalnya kita ngomong Alkitab saja ya. Mm-mm. Alkitab itu penulisannya menjadi Iya. Alkitab, dokumen aslinya di mana, Iya. sampai ceritanya sampai banyak banget tuh. Iya. Pergejolakannya luar biasa Benar. gitu. Iya. Kan ini pasti ada kejolakan kan. Ada nggak sih konspirasi terbesarnya dalam Al-Quran ini? Kalau dalam Al-Quran sendiri aku rasa nggak ada ya. Ya, karena Karena- ada keraguan. Karena sebagai muslim aku meyakini Al-Quran itu nggak ada kontroversi, nggak ada kontradiksi, nggak ada kesalahan di dalamnya, bahkan ragu pun nggak ada. Jadi aku nggak ngeliat ada konspirasi yang gimana-gimana di Al-Quran. Malah aku ngelihat banyak orang yang mengimani Al-Quran itu sibuk pada konspirasi-konspirasi yang Buat sendiri. mengalihkan mereka pada Al-Quran. Itu tuh. Udah punya Al-Quran Bukan ngurusin konspirasi Al-Qurannya, tapi Bukan. yang di dalamnya bikin konspirasi orang sendiri. yang mempercayai Al-Quran, beriman nih, ngurusin konspirasi nggak penting itu. Jadi doang. belajar agama enggak, malah belajarnya yang lain. Konspirasi. dia. Atau menggunakan Al-Quran untuk buat konspirasi. Nah, Bisa. itu yang paling aku nggak Bisa. suka. Nanti Bisa. mereka tuh banyak konspirasi pun, mohon maaf. Kayak kemarin dulu sekitar 1 dekade yang lalu, terkenal banget ada satu channel YouTube, misal Flat Earth itu, Ini 101. loh salah satunya. Iya, nggak masalah. Lu nggak tahu siapa yang bikin channel Flat Earth? Yang like, luar biasa. Berarti naratornya dulu tuh yang like ya? Iya, Luar biasa. Aku tuh bukan. Aku kalau seandainya di sini ada yang Flat Earth, itu respect serius. Karena ini bukan perkara akidah. Iya. Lu itu kayak selera genre aja lah. Lu suka K-pop, feel free man. Gue nggak suka gitu ya misalnya, itu feel free Suka aja. bumi bentuknya bulat. Mau Mau triangle nggak apa-apa. bumi mau bulat apa sih donat, feel free gitu ya. Terserah. Kalau aku ngambilnya data yang sudah ada data aja misal gitu ya. Karena ini bukan perkara akidah, Iya. bebas. Yang aku nggak suka nanti ada satu orang ngotot bumi itu datar pakai dalil Quran. Nggak cukup pakai dalil Quran, pakai dalil Injil, dalil apa segala macam kitab suci dikeluarin untuk mendukung argumennya. Demi menyalahkan semua orang. Masalahnya bukan hanya dukung argumennya, Dok. Dia bilang orang lain yang nggak sama kayak dia kafir. Nah, itu. Katanya antum pernah dikafirin. Digituin. Konspirasi bukan di situ, konspirasi justru di Iya, dalam. makanya. Ustadz Felix tuh dulu kafir, muslim, dikafirin lagi gara-gara bumi datar. Susah-susah aku masuk Islam 5 tahun berpikir. Tiba-tiba masuk Islam, Pak ketemu Ustadz, Flat Earth, dikafirin. Pak Ustadz tetap mempercayai bumi bulat. Dibilang kafir tuh sama orang yang bumi datar. Keren. Padahal aku bilang sama dia, bro, lu mau percaya bumi kayak, lu nggak percaya bumi pun ada bentuknya, nggak apa-apa aku juga. Tapi kalau di dalam Al-Quran, bumi Iya. itu bentuknya apa? Tidak dispesifikasi. Makanya jangan dipakai Jangan. sebagai pendukung bumi bulat ataupun bumi datar. Karena tidak bisa digunakan seperti itu. Karena gini, aku pernah bilang, kalau lu jadiin Al-Quran sebagai kitab sains, maka Quran punya kemungkinan salah. Ingat baik-baik. Karena teori sains punya kemungkinan benar, punya kemungkinan salah. Tapi Al-Quran nggak punya kemungkinan salah. Karena sudah kita buktiin pembuktiannya. Al-Quran tidak punya kemungkinan Tidak salah. Nggak punya mungkin. kemungkinan salah. Itu kita sudah bahas Karena kemarin dari ya. Tuhan ya tadi ya. Nah, karena tadi kita udah bahas pembuktiannya tadi. Iya. Nah, artinya Cuma contoh ya. mungkin di zaman Muhammad tadi kan itu gue Iya. bayangin di zaman sekarang tuh rada ya verifikasi, Verify, verifikasi, betul. iya. Nah, sudah centang biru lah. Centang Nah. biru. Nah, contoh misalnya ya, ada orang berkata begini, Allazi ja'ala lakumul ardo firasya. Artinya adalah Allah yang menjadikan bumi itu seperti firos, seperti tempat pembaringan atau seperti seperti apa? Tempat tidur. Maka dibilang tempat tidur tuh bulat atau datar, Ustadz? Aku bilang ya datar. Lah berarti itu artinya kalau Ustadz menolak bumi datar, berarti Ustadz menolak Al-Quran. Kalau itu palamu yang salah. Nah, gini nih. Otak ini Orang yang datar. masih berdebat ya, sesama orang Islam pun masih berdebat. Itu Bumi dia. itu datar atau Ada. Padahal bagiku ya, kalau ada orang bilang bumi datar, itu tidak menjadikan dia masuk surga dan juga tidak menjadikan dia Nggak masuk ngaruh lah neraka. ya sama hidupnya harusnya. Nggak ngaruh. Ini Heeh. kalau dokter nggak tahu ya sama bang yang nggak tahu ya, itu sampai ditanyakan ke ustadz-ustadz gede, sampai ustadz-ustadz itu yang pusing dibikin kajian khusus, temanya menjawab pertanyaan Bumi bumi bulat bulat dan atau datar? datar. Iya, lucu banget nggak sih? Ngeri, ya? Habib gitu. Karena kenapa? Yang heboh ini umatnya ini. Padahal punten ya, permasalahan bumi datar, bumi bulat ini beres sudah 500 tahun yang lalu. Betul. Dan ini bukan urusan kaum muslimin, urusan orang
Iya. Eropa. Berarti telat berapa ratus tahun ya? Gara-gara ada Sampai propaganda konspirasi di YouTube 10 Iya. tahun yang lalu dong. Masalahnya ada Oh, orang anak. Iya. Bentar, berdiri. Iya. Pak Ustadz, kan Nabi Muhammad itu nggak pernah ada digambarkan atau terekam dalam sebuah Betul. picture, Ya, sebuah apa ya? Foto lah Sebuah gitu. Ya. imajinasi Iya. gitu kan. Mungkin nggak kalau sosok Nabi Muhammad ini adalah konspirasi? Gitu? Waduh. Makanya kita kan bilang, dalam teori apapun, itu kan kita katakan selalu ada kemungkinan. Karena kalau kita sudah menutup, berarti kita klaim, gitu kan ya. Nah, Iya. aku nggak suka tuh yang klaim-klaim tuh. Makanya agama bagiku bukan klaim, tapi adalah kebenaran. Karena bisa kita buktikan dan bisa diduplikasi pembuktiannya itu. Maka aku bilang, ciri khas keimanan itu adalah ketika itu bisa ditransfer dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Jadi siapapun dia, mau dia bodoh, mau dia pintar, dia tetap bisa beriman. Karena requirement-nya nggak sampai beriman banget. Kecuali kalau lu bilang, kalau memahami agama banget itu perlu requirement tinggi. Tapi kalau untuk beragama doang, itu kadang-kadang kita nggak perlu yang pintar banget. Karena kalau yang pintar banget doang yang perlu beriman, yang bodoh kesian dong. Iya. Dan harus bisa direplikasi bukan hanya di Arab, tapi di luar Arab. Jangan sampai logika-logika itu cuma berlaku di orang Arab atau di Arab. Nah, Oke. maka dimanapun, siapapun, dan kapanpun harus Padahal waktu itu direplikasi. ditulisnya hanya di Arab gitu. Terus di Arab. Nah, makanya membuktikan tentang sosok Nabi Muhammad ini ada atau tidak, tinggal kita bahas mau dari mana. Dari normatif kita bisa bahas, dari historis kita bisa bahas, dari logis juga kita bisa bahas. Nah, makanya adanya kemudian Nabi Muhammad itu bagi kita real, karena secara normatif, secara historis, dan secara logis, ini nggak terbantahkan. Kalau menurutku Nabi Muhammad itu ada atau tidak, aku aja yang bukan ini ya, Iya. aku bilang pasti ada, nggak Iya. mungkin nggak. Karena Iya. bisa bertahan ribuan tahun tadi Itu ceritanya. tadi, kan? itu namanya historis, pembuktian historis. Itu pembuktian logis. Kalau pembuktian historis berarti ada catatannya kan, gitu kan Catatan ya. sejarahnya. Nah, makanya secara logis maksudnya kayak tadi historis ada catatannya, secara normatif, secara dalil itu juga ada. Terus juga ada habaib juga yang katanya itu Keturunan adalah Nabi. bagian dari keturunan. Pasti Iya. kan ya, ada hitungannya, Ya, ada. walaupun aku ngerti sih maksud Yonglex. Maksud Yonglex itu gini, contoh misalnya ada beberapa tokoh yang memang eksistensinya ada, tapi bisa jadi tokoh itu hoax. Ya. Atau bukan hoax lah, bisa kita katakan tokoh itu adalah overrated. Iya. Dibuat. Mandarin. Iya. Waktu di Iron Man 2. Benar. Salah satunya tuh. Benar, Mandarin. Itu salah Iya. satu era sekarang cara apa namanya? Bentuk realisasinya kayak gitu Iya, tuh. contoh Ya. kayak gini lah misalnya. Contoh kayak gini. Sekarang kita punya presiden namanya Jokowi. Misalnya ya. Kita sudah tahu karena kita hidup di zamannya dia. Pertanyaannya, apakah orang-orang di generasi 100 tahun yang mendatang tahu Jokowi seperti yang kita tahu? Belum tentu. Belum tentu. Ya kan, itu maksud Yonglex. Jadi itu Ya. kemungkinan itu terbuka. Betul. Tapi berdasarkan yang tadi secara normatif, logis, dan kemudian historis, itu setidaknya Rasulullah Muhammad sudah bisa untuk diverifikasi atau divalidasi. Nah, memang tidak ada imajinya, tapi gambaran atas imaji itu ada. Nah, karena yang memungkinkan cuma itu. Oh. Tapi tidak bisa kemudian untuk digambarkan atau tidak boleh Oke. untuk digambarkan. Tapi Kenapa nggak boleh digambarkan sih, Pak? Karena nanti kalau sudah digambarkan pasti nanti ada unsur bohongnya. yang kayak Oh, kemarin, Lebih banyak mudorotnya Iya. sih. mimpinya mimpi Nabi Muhammad, tapi yang dipikirin yang Lex kayak gitu punya. Karena kita nggak bisa repro. Oke. Misalnya 100%. lu yang jadi Nabi Muhammadnya nih, gue Iya. mimpinya lu, Nah, gimana bukan tuh? mimpinya Nabi Muhammad. Iya. Soalnya ada konspirasi tentang foto Yesus Betul. itu. Ya, Itu benar. konspirasinya ya apa kenapa dibikin benar? dia bule karena Iya. padahal kan dia orang Timur Tengah gitu. Betul. Ada yang ini, ada yang katanya punya sapu tangan yang dikasih oleh Magdalena ya. Terakhir ketika Kemudian itu kan Cap mukanya, Cap mukanya. Nah, dari situ kemudian di-recreate seperti apa gambaran Yesus berdasarkan kemudian race-nya dan segala macam. Iya. Ya, tapi tentu saja tadi balik lagi, kalau kenapa Nabi Muhammad even nggak boleh digambarkan, karena pasti akan ada misleading. Benar. Gitu kan ya. Nah, kita melindungi misleading itu sekecil apapun. Setuju sih itu biar tetap gitu ya. Betul. Suci. Ada di pikiran kita aja. Iya. Oke. Bisa disalahgunakan. Bang Rizko, tapi kalau UFO dengan alien itu kalau di agama Islam Balik itu ke ada alien nggak nih. sih? Kalau itu aku nyerah nih. Supaya UFO. lanjut. UFO. Benar. Iya. UFO dan alien yang bahas konspirasi. Ini aku punya program teori konspirasi sendiri, tapi kembali lagi tadi aku belum selesai nyampein. Aku malah pengen orang-orang yang Islam khususnya ikut program itu malah fokus kepada konspirasi-konspirasi yang benar-benar ada di dunia. Jadi energi kita yang sedikit ini tuh nggak ngurusin ada segitiga dikit, wah Illuminati gitu. Ada mata dikit, wah ini Dajjal gitu, gitu ya. Gini, bro. Ya, siapa tahu dia bintitan kan, kita nggak tahu ya. Selalu menghabiskan energi pada hal-hal yang nggak penting. Dulu waktu itu pernah terjadi perdebatan epik gara-gara ada satu masjid yang bentuknya segitiga. Debatlah arsiteknya dengan ustadznya gitu. Wah, itu Cocok logi ya. ya, banyak cocokologi. Karena aku tuh selalu sedih kalau ada orang yang menjelekkan Islam karena muslimnya ini kurang bijak dalam menyikapi hal-hal kayak gitu. Menyikapi konspirasi, menyikapi sains. Nanti orang tuh nyalain selalu agamanya.
Contohnya ilmuwan-ilmuwan tuh kan lihat tuh orang-orang beragama, bodoh-bodoh gitu. Masih aja bumi udah datanya udah kurang apa nih kita gitu. Udah bolak-balik keluar angkasa misal gitu. Masih aja nggak percaya-percaya. Akhirnya tadi kemarin dia ketemu global nggak sih? Itu kan teknologi Dajjal Atau dia katanya. ketemu Atlas cuma. Itu kan konspirasi global. Kalau Atlas kan Enggak. lulus. Pokoknya jadi orang ini sering Fokus. salah fokus. Mereka nggak ngerti dulu konspirasi ini artinya apa sih. Benar. Itu yang tadi kita bahas. Ternyata artinya sekelompok orang Iya. yang bersekongkol untuk niat jahat Benar. demi kepentingan sekelompok orang itu. Benar. Jadi ketika ada satu teori agama, ketika ada yang bikin ketika ada sekelompok orang bikin kalau agama menyatakan agama ini adalah teori, ini konspirasi nih. Iya. Si yang ngomong ini barusan lagi membuat konspirasi tentang konspirasi kan? Nah, jadi perspektif dia tuh semua orang itu punya niat jahat berkonspire untuk ngancurin agamanya. Itu selalu begitu dan akhirnya ya itu. Ini mereka tangkap nih. Iya, gitu. Bikin masjid aja harus banget nih masjid ada segitiga dan ada matanya nih ya. Biar kita nyembah Dajjal ya apa Itu kan gitu. batako bro ya kan? Makanya. Maksudnya ya udah lah gitu. Itu cocok logi. Iya, akhirnya. Orang yang nggak suka aja. Iya. Dan aku sebenarnya Coba bayangin kalau misalnya Ustadz Felix Show misalnya ada Kasian apa? loh, jadi kotak kasian loh, nggak boleh diomongin segitiga lo, kotak juga. Coba bayangin kalau Ustadz Felix Show tiba-tiba ada apa-apa misalnya cedera misalnya, matanya satu ketutup. Dajjal nih. Dajjal. Langsung kata. Padahal lagi sakit mata. Iya, makanya. Kebetulan dia lagi demo penistaan agama pula kan. Tapi Bener. kenapa semua artis Hollywood fotonya mata ketutup ya? Nah, itu masuk ranah konspirasi juga. Katanya nanti memang mereka punya perjanjian. Nah, kita bahas itu, tapi jangan terlalu fokus ke sana. Karena simbol-simbol, hal-hal yang sebenarnya, apa ya, mereka tuh ada. Aku buktikan dengan data loh. Jadi Illuminati itu ada nggak? Oh, nggak ada. Mereka kemarin ngadain acara kayak pertemuan 100 tahunnya rame-rame. Mereka tuh berkumpul, Freemason dan Illuminati itu sebagai yayasan sosial yang bantuin panti Mereka tuh asuhan, anak paguyuban yatim. juga dia. Paguyuban. Jadi ada acara sport di sana mereka donate dan mereka kumpul orang-orangnya Lu gitu ya. bisa daftar, Lex. Mau jadi anggota? Iya, langsung boleh. tingkat 33. KTA Illuminati boleh juga nih. Nah ya, mereka tuh ada, tapi yang nampak di kita, yang kita punya datanya, mereka tuh yayasan sosial melakukan kebaikan. Di balik itu ada konspirasi segala macam, kita kan hanya bisa menduga-menduga, Betul. gitu ya. Termasuk Soalnya nanti kan kuburannya di Indonesia ada. ada, Orang-orang loji-lojinya ada. orang-orang simbol-simbol penjajah apa Freemason. VOC. Iya, VOC. VOC dulu. Kuburan-kuburan petinggi VOC di Jakarta tuh ada lambang Freemason. Karena memang Freemason itu sempat ada di Jakarta. Organisasi kan. Tahun lalu sempat ada kayak reuni apa ya? Menghidupkan kembali loji bebas di Indonesia. Jadi Freemason itu Ya. loji bebasnya kayak sejarah-sejarahnya dibahas. Loji gitu. Mason bebas. Iya, loji Mason bebas di Ada. kota tuh ada. Ada. Jadi ada eventnya kemarin di Jakarta di kota tuh. Gua nggak datang. Anda harus jadi member. Lu tahu loji yang paling terkenal di mana? Itu markas BPPN. Iya, BPN. BPPN, Badan Perencana Pembangunan Nasional ya. iya. Itu loji Freemason dulu. Dulunya loji Freemason. Loji Bintang Timur. Dulu di mana-mana. Nah, itu kita mau bahas Gimana konspirasi. Pak Dokter? Ternyata Badan Pembangunan apa? Ih, gedungnya doang. Gedungnya gedungnya, iya. Iya, gedungnya Gedungnya nggak doang dong. Iya, Kalau mak- gue nggak tertarik sih ikut anggota. Kerjaan gue banyak soalnya. Enggak, karena dia udah master. Oh. Gorose ini udah. Wah, ini sudah jadi ini ya. Oh, di atas Gorose masih Di atas Gorose. ada keluarga itu. Ada Bang lagi. Isko, jadi kalau pandangan Islam sendiri lihat kayak UFO alien itu ada Nah, nggak? kalau Di Al-Quran nih. Aku pribadi ya. Ini aku nggak merepresentasikan Al-Quran. Aku pribadi nggak percaya. Nggak percaya. Nggak Kalau di percaya. Al-Quran ada tulisan nggak? Setauku nggak ada. Karena di Al-Quran pun selalu mention, kembali lagi kita bahas di episode kemarin, Al-Quran ini kitab untuk manusia. Ya. Bentar ya. Kitab untuk manusia. Selalu di-mention manusia. Selalu dikatakan manusia itu makhluk Allah yang Paling terbaik. tinggi. Kalaupun, karena kenapa? Aku kan selalu berharap sains tuh bisa melampirkan data yang lengkap kalau seandainya memang ada makhluk asing. Tapi sampai detik ini, mereka mikroba di bulan aja, atau di planet lain, atau di galaksi lain aja belum ada tanda-tandanya. Mikroba, apalagi makhluk-makhluk yang memang multiseluler, makhluk yang kompleks, apalagi punya kecerdasan, peradaban, dan lain-lain, belum sampai ke sana. Kalaupun ada alien di luar sana, nggak lebih baik dari manusia. Berarti hanya kayak hewan, laba-laba, cacing, Nah, dan aku lain-lain. nanya nih, di dalam Kalau aku ya, di Al-Quran kan ada cerita, aduh dari siapa? Dari tongkrongan gue denger lah ya. siapa-siapa. Ada kendaraan yang apa? Buruk. Iya, burak itu Iya. tuh itu mungkin nggak tuh UFO tuh. Katakan cepet banget tuh. Iya, betul. Bisa jadi.
Karena tapi Ceritain dulu ke dokter Richard itu. Jadi ketika- Nurul itu ceritanya gimana sih? Rasulullah waktu ketika Isra dan Mi'raj itu, gitu, Rasulullah itu kan naik satu kendaraan yang sangat cepat. Jadi kecepatannya tuh kecepatan cahaya bahkan. Satu kepakan itu sejauh mata memandang gitu. Nah, itu Rasulullah naik, itu bahkan dalam, nggak tahu ini hadisnya lemah atau doif atau apa, dikasih bentuk kan Ustadz, kayak kuda sebenarnya. Kayak Yang keledai. kayak keledai, tapi ada sayapnya dan lain-lain Pegasus. gitu. Makanya. Ini Jadi gimana nih Pak Dokter? Ayo, itu Kalau UFO kan bentuknya lebih kayak piringan-piringan gitu ya. Nah, ini ada makhluknya di mana Rasulullah naik dan naik ke Sidratul Muntaha, naik ke akhirat. Untuk Bukan akhirat, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha lah maksudnya. itu apa? Sidratul Muntaha itu apa? Tempat bersemayamnya Allah. Iya, dan Rasulullah jadi proses Ini hadis atau Al-Quran? Hadis. hadis. Proses di Al-Quran ada dimention Isra dan Mi'raj ini, dan proses Isra Mi'raj ini prosesnya panjang banget. Di mana Rasulullah itu kayak time dilation, tau nggak? Karena itu Rasulullah balik di hari yang sama. Setelah melalui proses panjang banget, ketemu ratusan ribu nabi, nanyain orang ini, diperlihatkan kondisi masa depan, diperlihatkan masa lalu, diperlihatkan yang masuk surga, cewek-cewek masuk surga, orang masuk neraka, diperlihatkan. Semua kisah dunia itu di-unveil pada saat itu. Tabir-tabir segala macam dimensi itu terbuka semua saat itu, gitu ya. Dan balik di hari yang sama. Maka ketika Rasulullah cerita itu dianggap gila kan, dianggap sinting kan. Iya, Nggak skizo. mungkin, dia pokoknya dianggap, wah, Skizo. Iya. Skizo. nggak mungkin lah segala macam. Padahal kalau dari Einstein ada di saat itu mungkin, dengan teori time dilation ya, relativitas, special relativity, mungkin Einstein akan bilang, it possible. Kalau seandainya something bergerak mendekati kecepatan cahaya, dilation waktu itu terjadi. Di mana kamu merasakan waktu yang lainnya stop. Ketika Rasulullah itu kecepatan cahaya, gitu ya, itu yang terjadi di film Interstellar. Iya, Interstellar. Di mana dia balik umurnya sama, anaknya sudah jadi nenek-nenek, iya kan? Iya. Nah, itu yang terjadi di mana semua alam semesta stop, gitu ya. Rasulullah itu menjalani semua segala macam. Orang nggak bergerak. Gitu. Paham nggak sih? Maka aku bilang sains dan Islam itu tidak bermasalah sama sekali aku ngelihatnya ya. Nah, kalau ngomongin UFO, balik lagi. Aku sendiri nggak percaya. Tapi aku juga, kalaupun ada tanda-tandanya, Islam tuh nggak kayak membenarkan dan nggak menolak gitu. Oke. Berarti kan kalau di Al-Quran tuh tidak ada yang namanya alien, UFO, dan lain sebagainya, tidak dibahas sana, tapi dibahasnya adalah manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Pertanyaannya Pak Ustadz, Pak Ustadz Felix Xiao, kalau misalnya suatu hari nanti ketemu UFO atau ketemu dengan alien, bagaimana cara kita memaknai ke Al-Quran sendiri kayak gitu? Misalnya kita ketemunya ini bukan renik lah ya, tapi memang bangsa yang peradabannya misalnya jauh lebih maju daripada kita. Betul. Nah, apakah kita langsung tidak percaya Bukan dengan bangsa dong, Al-Quran? makhluk dong Pak Dokter. Iya, makhluk yang jauh lebih tinggi Iya, dari kita. iya. Jauh lebih maju. Kayak Thanos misalnya. Iya. Kayak Thanos misalnya. Iya, kayak iya, gitu. bagus itu. Punya pasukan, Iya. jago pula, punya cincin lagi kan. Fake. Waduh. Langsung hilang loh. Kayak gitu ya. Iya. Yang lain, kali. tah! Ya. Musnah dia. Betul. Bukan Hotman Paris. Bukan Hotman Paris. Gak gini-gini ya, dia gak gini. Beda. mirip ya, mirip. Kalau Hotman gini, Bang Hotman. Iya. Video ini langsung diputar. Iya. Kalau ada kejadian kayak gitu, Iya. Thanos datang kayak gitu punya kan. Yang cas Oh, hilang. enggak, kalau kita kan diselamatin sama dia. Richard, Felix lainnya, Dokter berdua. Richard katanya, pas harta semua. gitu kan. Waduh. Gimana, Felix gimana? cet, cewek semua. Aduh. Biasa. Nah, Seneng aku. video ini kan langsung dibuka kan. Iya, betul. Nah, kita sebagai muslim Oke. meyakinin Al-Quran bagaimana? Oke, aku coba jelasin ya. Jadi di dalam Al-Quran, tadi untuk memperkuat semuanya, semua aturan itu adalah tentang manusia. Hadis-hadis juga menjelaskan bahkan tentang segala sesuatu tentang manusia. Oke, kita sekarang buka kemungkinan ya. Andai kan, ada kemudian datang nih tiba-tiba nih, alien datang. Lalu kemudian mengatakan, beuh, kita bilang, gimana nih ceritanya nih? Alien masuk hukum apa nih? Iya. Dan kan kita Wajib nggak tahu. sholat nggak nih? Wajib sholat Iya. nggak? Apa harus asyhadu dulu nih alien? Lalu bagaimana Puasa nggak tuh ini? Iya. Bagaimana hukum untuk menikah dengan alien nih? Atau bagaimana ya Wah, orang repot tanya, ya, repot tuh. ya. Orang bilang kalau sholat di luar alam semesta gimana nih? Ya, Segala kiblatnya macam. kemana? Kiblatnya Tuh kemana alien nih? bingung Segala banget ya, macam. lucu banget Nah, lagi. itu kalau jawabnya dan lucu yang kayak kemarin. Kita nanti cari jawabannya pas sudah ketemu. Tapi aku pengen nerusin. Andai kan begitu ya. Berarti agama itu salah. Udah gitu dong. Oh iya. Sederhana. Karena aku udah bilang kan, dokter tahu ketika aku masuk Islam aku bilang apa? Aku bilang ini, sampai di titik ini, Serius Ustaz Felix, aku nggak nyangka lo Serius. jawabannya itu loh. loh iyalah, kan kita kan harus fair. Ketika aku masuk Islam, aku bilang gini, sampai di titik ini, Islam adalah yang paling masuk ke logikaku. Dan yang paling benar. Dan bukan yang paling benar, yang paling ngasih bukti-bukti semuanya, yang Oke. ketika aku jalani, malah aku kemudian malah Menjadi lebih baik. Gila, Betul. aku terkejut loh dengan jawaban dia. Aku sih enggak. Kalau aku enggak. Loh kenapa kita harus terkejut? Ini Kalau fair aku ya? enggak. Iya. Itu sangat scientific. Maaf Iya. motong ya. Maaf. Artinya secara nggak langsung Pak Ustadz Felix Xiao itu akan ngomong
kalau misalnya suatu hari nanti ada makhluk luar angkasa yang peradaban yang lebih bagus daripada Iya. kita, menunjukkan diri, Iya. entah itu dari Wakanda, entah itu Betul. Thanos dan sebagainya, ya berarti Al-Quran ini Enggak, salah. mau tau nggak? Berarti Mau tau Islam nggak? ini Nggak, mau tau salah. nggak yang aku tangkap apa? Apa? Maksudnya Ustadz Felix itu nggak akan terjadi, bro. Iya benar. Iya benar. Gue juga tahu. Tahu. Gue juga tahu. Itu nggak akan terjadi. Cuma kan maksud gue Kalau terjadi, sebenarnya sebenarnya beliau kan bisa menjawab jawaban lain. Iya, benar. Karena kan walaupun itu kemungkinannya 0,0 Iya. berapa persen, Iya. tetap kan bisa jadi mungkin. Karena semesta kita ini katanya besar Iya. banget ya. Banget. Besar banget. Nggak. Kita ini cuma seberapa kecil Aduh, dari... kecil banget luar Benar. biasa. Dokter Orion. tahu, Dok? Iya. Wah, nggak kecil banget. Dokter tahu Jadi ketika, tetap ada kemungkinan, bro. ketika aku masuk Islam ya, aku bilang gini sama orang-orang, Al-Quran itu adalah yang menyebabkan aku masuk Islam. Berarti yang bisa membuat aku keluar dari Islam. itu Al-Quran juga. Masuk akal itu. Jadi aku sampai sekarang bilang, please sampein kepada aku kalau ada agama yang lebih bagus daripada Islam. Aku rela untuk kemudian open sebagaimana aku dulu open Bikin akun kepada baru. Iya. Aku dulu open pada Islam, aku akan open pada kemudian agama yang baru ini. Kalau bisa membuktikan. Kalau bisa membuktikan. Dan itu kan Islam, aku orang yang fair. itu scientific banget. Dulu waktu ilmuwan Newton lah membuat teori gravitasi Iya. itu, semua ilmuwan itu terkaget-kaget. Wah, ini Iya. perhitungannya luar biasa, bisa memprediksi bintang-bintang, planet-planet lain gitu ya. Sampai datang Tapi Einstein. ada satu masalah, Heeh. teorinya Newton itu nggak bisa memprediksi planet Merkuri waktu itu, Iya. gitu ya. Sampai datang Einstein, gitu ya, menyempurnakan teori gravitasinya Newton. Maka teori gravitasinya Newton ini tergeser sama teori Relativitas Einstein. gravitasinya Einstein gitu ya dalam skala kosmik yang lebih besar. Walaupun teorinya Newton tetap bisa diaplikasikan untuk perkara-perkara yang lokal kecil Iya. gitu ya. Maka teori Einstein ini yang sekarang dipegang konsensus saintis gitu ya. Itu Dan- pun Al-Quran. Maksud betul. Ustadz Felix itu Al-Quran sampai detik ini gitu ya. Yang paling cocok. Ini yang paling teori paling cocok. Yang mana? Di mananya? Semua Iya. mujizatnya, perkataannya, isinya yang turun 1400 tahun lalu tapi masih relate, bahkan bisa Yang inline dengan logic. inline sama logik, bisa sejalan dengan sains modern gitu ya. Dan sekaligus Al-Qur'annya ini menantang. Tadi kan ada tantangannya. Iya. Kalau kamu masih ragu nih dengan segala berbagai macam bukti ini, ya wes bikin misalnya. Karena kalau ini bukan dari Tuhan, pasti ini kan dari manusia. Pak Rizko, Ya. ini ada data dari timku, ditemukan alien dan UFO di Meksiko. Ini Benar. konspirasi atau fakta ya? Nih, nggak tahu aku ya, kasih tahu. faktanya ya. Aku Aku juga sebenarnya sampai sekarang tidak percaya dengan alien dan Oke. UFO sih. Siapa namanya? Padahal Dua Lipa fakta. atau apa? Gue mau baca, jangan dialihin dong. Gila lo. Sudah Benar. terdapat banyak buku dan film dokumenter yang membahas tentang dugaan Yes. peristiwa jatuhnya pesawat luar angkasa UFO. di gurun dekat Roswell, Iya. Benar. New Mexico. Gambarnya tadi. Ya ada. Itu yang di Meksiko tadi yang barusan. Yang sekitar tahun lalu lah. Tahun Oh lalu, my lalu. God. 2 tahun lalu. Ini gambarnya. Iya, ini Fakta fosilnya. itu kan bagian dari konspirasi. Oke. Gitu. Ini biar dokter. Jasad alien muncul di Meksiko. Iya. Oke. Ya ampun, Coba ini memang anak dijelasin ini. musang. Iya. Anak musang di makeup. Oke ya. Anak musang, Pak Dokter. Tahu nggak? Tahu nggak? Ini muncul 2 tahun yang lalu, tapi viral nggak? Iya. Nggak viral. Nggak. Viral baru sekarang. Nggak viral. Nggak juga. viral. Kenapa? Beberapa tahun terakhir di Amerika itu lagi di-push banget Ya, berita-berita alien. tentang alien. Hmm. Tiba-tiba semua berita di TV. Wah, tiba-tiba nampak alien di markas militer mana? Ini buktinya. Udah Bahkan gila Amerika emang. ada militer. Udah gila Ini Amerika. serius. Kalau suka nonton podcastnya Joe Rogan yang botak Tahu, juga tahu, gitu yang tahu. di Amerika gitu ya. Nah itu bukti-buktinya didatengin semua. Data-data militer selama ini ternyata dibuka. Yang jadi militer Amerika ternyata sudah ngumpulin. Area 51. Iya, mereka udah nggak nyebutnya UFO lagi karena UFO itu sudah terlalu fiktif dipakai oleh film-film. Mereka nyebutnya UAP gitu loh. Jadi ada UAP gitu. Ada ini baru. Ada slogan baru. Jadi Sebutan kayak baru. divisi kayak lu Branding nonton- baru. Branding baru. Nonton Transformer nggak? Ada Iya. ada divisinya kayak Shield ini. Iya. Iya, benar. Khusus Iya, alien. khusus. Bahkan sampai ada pengejaran-pengejaran oleh pesawat militernya Men in gitu. Black. Bener, Men in Black. Nah, mereka khawatir ya sampai dibawa ke ranah ini, cari aja nanti di YouTube buat yang nonton juga, sampai dibawa ke ranah Kongres. Dewan-dewannya itu secara live di televisi. Pernah nggak sih nonton kayak Dibawa ke sidang DPR kasar sidang itu. DPR Udah yang gila. live di TV? Pernah? Amerika udah gila emang. Pernah nggak? Kan nonton yang di TV ya? Nah itu di sidang live di TV karena mereka bilang ini bisa jadi ancaman negara. Bisa jadi itu drone-nya Cina, Beneran, drone-nya gila. Rusia, mereka bilang gitu Iya, kan. iya. Itu membahayakan. Siapa tahu mereka bawa nuklir, kita nggak siap apa-apa. Tapi mereka bilang militer-militernya itu ini kayaknya teknologinya bukan buatan manusia.
Karena tiba-tiba Dilogikakan ya. iya, seolah-olah ya. dilogikakan. Nah, tapi seiring waktu setelah dilakukan investigasi lagi, khususnya yang di Meksiko. Ini gambar yang militer Amerika ngambil Iya. eh, UFO ya. UFO gitu, tapi di kecepatan dan dia diem gerak gitu. Jadi kayak bola. Nah, seiring waktu ternyata sudah debunking sama orang-orang, ditolak. Ternyata ada agenda-agenda yang mereka gunakan mendorong ide UFO ini, salah satunya Ya. agar alutsista turun ke beberapa proyek perusahaan. Karena kayak perusahaan Lockheed Martin yang megang senjatanya atau segala macam gitu butuh alutsista untuk militer. Supaya militernya ini turun, dicarikan. Kita harus Ditakut-takutin. Jadi we gini need ya. common enemy. Itu yang terjadi. Bikin virus, jual antivirus. Jadi gini bro, ini cara yang paling mudah untuk lihat konspirasi ya. Gampangnya lihat siapa yang paling diuntungkan dari peristiwa itu. Udah, itu aja. Polaris, Apapun. gampang itu Dari sih. titik itu kita udah bisa ngerti mana konspirasi, mana enggak. Tapi semua masalah juga pasti tetap ada yang diuntungkan. Enggak. Termasuk tahun 98 Yang dengan paling- kerusuhan juga pasti ada yang Betul, diuntungkan. paling diuntungkan. Semua kejadian kalau misalnya kita ngomong WTC sekalipun kayak gitu punya, tetap kalau kita ambil ya tetap pasti ada yang diuntungkan Benar, dari suatu Makanya kejadian. itu dia tuh. Makanya Contoh itu ya. konspirasi. Contoh, Pearl Harbor. Ya, Pemboman Pearl Harbor. Yang paling diuntungkan siapa? Amerika. Apakah korbannya Amerika? Enggak, dia yang paling diuntungkan. Karena setelah itu dia masuk Perang Dunia Kedua, dia menang, dia punya alasan untuk masuk perang. Ya, punya alasannya itu Punya kan. alasan. Jatuhin bom atom. Bom atom. Lalu kemudian contoh lagi misalnya, 911. peristiwa tadi, 911 misalnya. Siapa yang paling diuntungkan dari situ? Amerika. Amerika lagi. Yang jelas orang muslim adalah korban yang paling dirugikan. Tapi Amerika dengan war on terrorism, dia bisa pergi ke Irak, dia bisa pergi kemanapun yang dia suka. Ujung-ujungnya ngambil minyak. Betul. Iya. Ngeri ya, Amerika ini karena terlalu lebih Iya. maju, dia bisa Bro, bikin Dok, konspirasi ya. Bukan gitu bro, makanya dari awal dia entertainment. Betul. Makanya Indonesia harus berubah jadi Benar. negara entertainment. Iya, entertainment Kalau tuh kayak mendahului konspirasi. Entertainment dulu. Entertainment tuh mendahului konspirasi karena orang itu perlu ditumpulin Imajinasi. dulu, ditumpulin dulu otaknya. Iya, betul. Dia sudah kemudian Dihibur. terbius, baru kemudian dibedah. Nah, entertainment itu biusannya. Apapun entertainment sampai hari Semuanya. kiamat akan jadi Mereka pembius. masuk itu, Amerika konspirasinya masif masuk kan. Iya. Yes. Semuanya masuk lewat musik, lewat Iya. film, Iya. lewat game. Ya, Fun, fashion, semua. jadi bareng. Iya. Bareng jadi. Nih ya, kita memang meyakini ada Nah, ada konspirasi tentang gimana caranya mereka menaikkan niat anak muda untuk ikut Iya. militer. wajib militer. Iya, wajib militer. Semua film-film heroik dibikin, Komik. semua komik-komik, semua game-game Militer. perang dibikin, Call of Duty, Iya. Battlefield Battlefield. dibikin, Iya. agenda sama. Masuk. Buktinya, Jadi tuh barang. tingkat wajib militer Naik. keikutsertaan anak Iya. muda Amerika ikut militer naik. Ya. Nah, pertanyaan contoh ya. Barang jadi. Contoh pertanyaan di Indonesia bisa kita lihat. Terorisme itu sebenarnya konspirasi atau bukan sih? Konspirasi banget. Yang diuntungkan siapa nih sekarang nih? Aku mau nanya. Waduh. Siapa yang diuntungkan dari World government jadi, itu. ada nggak rakyat Indonesia jadi bisa lebih banyak makan gara-gara gara-gara teori Teroris. terorisme ini? Atau Islam semakin tersebar, semakin dikenal keindahannya gara-gara ngeledakin bunuh diri. Orang Iya. makin benci sama Islam. Iya. Please gitu kan ya. Nah, bisa jadi kalau contoh kayak di Amerika, UFO ini untuk meningkatkan alutsista misalnya. Gampang gimana caranya kalau contoh misalnya? Kalau kita pakai teori simulasi ya. Kalau aku misalnya tinggal di Indonesia dan aku punya misalnya kekuasaan dan aku punya danaku sedikit nih di sini. Aku harus membuat orang supaya tahu ini urgent dong. Gimana cara membuat ini urgent? Belanja senjata dibikin bahaya dulu. Harus ada musuhnya. Lu emang dunia ini gelap, makanya butuh kita sebagai COVID. Itu benar-benar. Sebelum masuk ke COVID nih ya, bahkan Amerika itu, ini by the way sudah jadi sejarah. Dulu konspirasi, tapi sekarang sudah jadi sejarah, catatan sejarah lengkap. karena ada apa berapa puluh tahun harus Harus dibuka, brief, kan? harus dibuka brief ininya archive mereka itu. CIA. Nanti buat Dr. Richard aja kalau penasaran sama penonton gitu ya. Buat Dr. Richard aja, yang lain nggak boleh ya. Enggak, maksudnya boleh buat PR abis ini. Saking gelapnya dunia, Amerika itu pernah ngejajah dan ngebantai ribuan orang hanya karena bisnis pisang loh. Sampai ada catatan sejarahnya di tahun 1928 itu pembantaian pisang, banana massacre. Di daerah Panama, Guatemala, bahkan mereka sampai menjatuhkan pemerintah-pemerintahnya demi supaya bisnis pisang di sana tetap bisa berjalan. Pisang Ambon, serius. Jadi di tahun bisnis itu, pisang. nanti dicari aja ya. Buat apa tuh pisang sampai Jadi, bantai orang banyak? Di Amerika di tahun 1920-an itu, baru tahun abad ke-20 masuk gitu ya. Amerika tuh lagi tinggi banget penjualan pisang. Tapi belum ada kulkas saat itu kan. Refrigerator belum ada. ditemukan kulkas. Jadi pisang itu sangat favorit, penjualan tinggi, tapi penyimpanannya sangat
cepat busuk. Cepat busuk ya. Maka produksinya harus banyak nih untuk memenuhi demand, gitu ya. Saat itu Amerika. Sampai terkenalnya pisang, karena pisang tuh nggak tumbuh di Amerika, United States loh. Oh, nggak ada pisang di sana. Nggak ada, tumbuhnya tropis. Kalau nggak di daerah Brazil, Guatemala, di Indonesia gini gitu ya. Batang pisang itu. Saking terkenalnya pisang sampai masuk pop culture. Pop culture kartun-kartun Tom and Jerry kalau ada pisang kepleset. Oh, konspirasinya di situ. Iya, saking terkenalnya pisang. Nah, akhirnya muncullah satu perusahaan pisang namanya United Fruit Company, UFC ini, di beberapa negara yang beli tanah di sana, bikin modal di Guatemala, di Panama, dan lain-lain gitu ya. Saking kayanya mereka dari perusahaan pisang ini, sampai mereka punya Sampai perusahaan. bisa punya dana buat jatuhin pemerintah. Mereka bahkan membangun stasiun kereta, stasiun radio, televisi, dan lain-lain. Pokoknya informasi lebih bagus daripada punya pemerintah. Pemerintah Guatemala. Guatemala. Pemerintah lokal situ, Jadi ya. rakyatnya itu lebih banyak bergantung pada perusahaan itu Ini gue daripada nyari, pemerintah. ini bukan dokter Richard. Ini Gue faktanya. seneng nih gini nih. Nah, akhirnya rakyatnya ini, bahkan mereka, pemerintahnya punya mata uang, perusahaan ini punya kupon. Jadi kalau mau belanja Kalau betul pakai ketemu kupon itu. kalah mata uang negara Ngerinya. sama kupon ini di saat itu saking Belajar populernya. Amerika emang gitu. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya ada pemerintah, wah ini udah terlalu berbahaya nih. Perusahaannya lebih kuat daripada Kayak itu negara. tuh. Kita harus usir, kita harus beli lagi lahan ini, kita harus beli sahamnya dan lain-lain. Ditumbangin Tiba-tiba pemerintahnya langsung dianggap dia komunis. Dia ini mau ini Kuba. Pokoknya berkonspirasi dan Soviet dan Kuba untuk harus kita hancurkan. Itu Mereka terjadi punya di Guatemala. Mereka apa? Pokoknya Iya. di konspirasi lah itu. Iya, sampai Mass diserang destruction weapon. 4 kali, 5 kali berturut-turut, bener-bener diinvasi ke Irak. Nah, warganya yang ternyata baru sadar hidupnya menderita gara-gara pemerintah ini sudah benar-benar mengambil sumber daya alam mereka memberontak. Kami nggak mau lagi kerja di tanaman pisang ini, kami nggak mau lagi kerja di perusahaan Perusahaan ini. Kami demo. Ditembakin satu-satu. Atas izin CIA dan Presiden Amerika. Roosevelt pada saat itu. Ini ada di catatan sejarahnya. Dan udah Segelap itu. Udah dibuka. Intinya- Silakan cari. intinya- Banana Massacre. Intinya konspirasi ini terjadi karena Dan selalu terjadi, Dok. ada seseorang Punya badan kepentingan. atau yang tinggi banget, beda gapnya terlalu tinggi. Benar, kekuasaannya terlalu tinggi dan itu uncontrollable. Gapnya terlalu tinggi dan tidak bisa terkontrol. Contoh Iya. nih, kalau di sendiri ya, ada satu orang, entah itu satu naga, satu pinik, atau satu apa kayak gitu punya, kaya banget, sultan banget, 9 naga. dan dia Satu menguasai apapun kayak gitu punya, Masuk sehingga dia akal. bisa buat konspirasi tersebut. Betul. Masuk akal. Karena dia gapnya terlalu rendah, terlalu tinggi dengan yang lain. Masuk akal. Atau dalam suatu negara, atau dalam suatu perusahaan, Ya. yang gede, kaya banget, sehingga dia bisa mengendalikan negara. Dokter, Betul. analogi ketinggian Pak Dokter. Hmm. Analoginya, kita punya follower 2 juta, kita bilang tetangga kita homo. Heeh. Percaya. Yang kita atau tetangga kita kok dibilang homo karena kita punya follower banyak langsung pada percaya, kita kasih bukti-bukti, kita bikin buktinya Iya, bikin kan. bukti Ya sendiri. itu ada lagi paling itulah simpel kemudian. Di tag aja akunnya itu diserang. Kita langsung Iya. ya oke bener, kita tag akunnya ini lagi jomblo, tolong WhatsApp, di WhatsApp langsung. Iya, betul. Langsung. Itu Nah, itulah konspirasi tuh. kenapa Rocky Gerung tuh bilang gitu. Yang paling bisa untuk buat hoax itu adalah yang punya kekuasaan yang paling tinggi. Iya, betul. Ini gapnya paling tinggi. memang. Iya. Nah, artinya kalau kita lihat ya, ini katanya Top G. Andrew Tate. Andrew Tate. Dia bilang gini, aku bikin sebuah pertandingan basket. Ya kan ya? Aku bikin sebuah Oh, ya, pertandingan tahu basket, ini. Iya, iya. terus aku akan kasih yang menang 10.000 dolar. Kalau di Indonesia berarti sekitar ya 150 juta lah ya. 50 juta, ya. Nah, terus aku bilang, nggak ada aturan dan nggak ada wasit. Menurut kalian, berapa persen kemungkinan orang curang? Iya. 100% lah. Banting Iya, iya, ada nggak ada kontrol. wasit. Dan ada sesuatu yang dicari. Itu Iya. 150 juta dia bilang. Terus dia bilang, bukan aku yang bilang ya. Apa jaminannya? Atau berapa persen kemungkinan government nggak buat curang ketika lagi pemilu? Atau ketika lagi Lagi pengen memimpin. lagi kekuasaannya mau lanjut. Oh, Ini bukan bicara 10.000 orang loh. emang itu Bukan bicara 10.000 dolar loh ini. Iya. Nah, artinya gampangnya ya adalah power tends to corrupt. udah pasti. Udah pasti. Sudah pasti. Absolute power, Absolut. Absolut corrupt. corrupt absolutely. Artinya apa? Semakin banyak kita biarin nih orang-orang yang punya kekuasaan terlalu besar dan nggak ada check and balance, dia pasti akan konspirasi. Oke, setuju. Ngerti nggak kalian? Ngerti ya. Makanya aku selalu ngomong dengan kalian ya. Kenapa aku bawa masalah ini dengan kalian? Aku tahu sih. Bagi kalian nonton mungkin 2 episode ini apa sih yang pengen disampaikan di 2 episode ini ya. Terutama banyak sekali. kemarin kan episode kemarin itu Iya. asal usul kehidupan. Iya. Dan hari ini kita ngomongin tentang konspirasi Konspirasi. kan. Iya. Sebenarnya aku pengen ngajakin bahwa menjadi Islam tuh harus menjadi orang yang pintar. Mikir. Bener, mikir. Dan Kalau kalian mempertanyakan. bego, kalau kalian goblok, dan kalau kalian tidak bertanya, Mm-mm. maka kalian akan digoblok-goblokin orang terus. Bener. Jadi alat.
jadi alat. Iya. Bahkan Jadi alat. Nah, itulah jadi yang bagian konspirasi. ujung-ujungnya jadi bagian konspirasi, Iya. jadi bagian yang ngebom, jadi bagian Iya. yang ini. Karena kita yang bego, makanya kita harus Betul. jadi Islam yang pintar. Dan ingat baik-baik bahwasannya setiap narasi terus dipertanyakan. Benar. Hatta itu narasi yang katanya agama. Itu dipertanyakan harus. Itu penting gitu Makanya loh gue nanya maksudnya. terus dengan Ustaz Iya, harus Syarif. karena gini, problematiknya adalah nanti kalau Bukan gue yang bebal. permasalahan adalah kalau kita tidak pernah mempertanyakan, nanti kita akan terjebak menjadi benci tapi kita nggak ngerti kenapa kita benci orang. Itu sedih banget sih. Paling Iya. enggak deh acara ini ya. Tapi sebelum acara ini juga aku sudah nggak benci sih. Iya. Tapi sebelum aku kenal dengan banyak ustadz, tuh Iya. aku cukup membenci. Aku Oh, juga Iya. sama. Tapi dengan ketemu dengan ustadz, ketemu dengan ini, dia mereka open ya. Iya. Jadi aku jadi nggak ada kebencian. Gitu. Jadi kita semua kan korban konspirasi sebenarnya. Iya, kan. Iya. nah itu korban Kita konspirasi. dulu ketika aku belum masuk Islam, aku benci dengan Islam. Berarti kan aku kena daripada image itu. Image, Contohnya iya. lagi, sebelum aku ketemu dengan misalnya Yonglex, aku punya pandangan sendiri tentang Yonglex gitu kan ya. Sebelum kemudian orang-orang ketemu dengan aku, orang bilang aku radikal. Tapi orang harus mempertanyakan, jangan-jangan radikalisme, bahwasanya bahaya negeri ini adalah radikalisme, jangan-jangan itu adalah konspirasi juga. Iya. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, melihat lebih dalam dan lebih cermat, maka ada banyak banget permasalahan negeri ini selain daripada terorisme radikalisme. Si Ustaz Felix Show ngajarin umat-umat jadi lebih pintar. Ya, Kalau habis. jadi lebih pintar, jadi kayak gini. Sadar. Kalau jadi lebih pintar. Nih. Sadar nggak bisa Kalau- dikontrol. Pak Dokter, kalau kita bahas lebih lanjut ini, episode 25 percaya nggak ada lah. hilang. Asli. Oke, terakhir kita mau bahas. Lu bener, Iya kan? lu bener. Udah makin Benar. mengarah nih. Makin mengarah. Saya cuma tukang ngepost. Numpang channel. Tapi gue setuju, Pak. Iya. Gue setuju, itu benar banget. Gue takutnya channel gue hilang lah, sumpah. Kalau nggak di kenal One ini. Piece, World Government dengan gampang ya langsung dihapus sejarah dunia 800 tahun. Orang nggak tahu. Supaya orang nggak tahu, itu namanya abad kekosongan di One Piece kayak gitu. Iya. Dan ternyata di Itu Islam kan di juga One ada. Piece. Emang Ini kan ini- di Wakanda. Jangan salah. Wih, Jangan salah. inspirasinya dari Jangan salah. Gue bahagia sih ngobrol dengan orang-orang pintar. Memang beda ya ngobrol Iya. dengan orang pintar, kelasnya beda ya. Kayak terakhir nih kita bahas tentang konspirasi. Kalau COVID konspirasi nggak itu? bentar, sebelum ke situ, kita udah mengalami loh. Iya. Setiap tanggal sekian, ada film apa zaman dulu? Iya. Ya, Itu dia konspirasi, bos. iya. Semua. Sebelum aku bahas pertanyaan tadi. Jadi kons- bahaya itu. Itu Iya, makanya. propaganda jelas. Jelas. propaganda dan konspirasi ini akan selalu ada dari Iya. awal peradaban sampai akhir peradaban. Kalau kita anak pengajian suka nyebutnya ini adalah bagian dari fitnah, gitu. Dan semua fitnah ini tuh akan selalu ada dan akan menjurus ke fitnah yang paling besar. Kemarin kayaknya udah pernah antum mention, yaitu Dajjal. Jadi fitnah-fitnah yang sekarang ini masih Misinformasi. misinformasi semua ini kecil-kecil, semuanya tuh ya intinya nanti untuk menyambut sang maestro pemain utamanya ini. Lama-lama orang dibikin bingung kan. Semakin mana bingung. yang benar nih, mana yang salah nih. Iya, di mana Kok semua kayaknya orang bingung. beneran ada nih. Iya, Gitu tiba-tiba sang iblis yang paling parah tiba-tiba turun sebagai sosok Tuhan. Batang dalam bentuk aplikasi. Iya, entah anything itulah. Dalam bentuk AI. Iya, entah. Bisa jadi, ya? Bisa jadi, sangat Dalam bisa bentuk jadi. AI. Dalam bentuk vaksin. Nanti Iya. AI-nya diinstal dalam smart home. Iya. Iya. Yang jelas nggak mungkin dalam bentuk dokter skincare. Nggak Iya, mungkin. ada. Karena matanya cuma satu. Nggak estetik. Iya, estetik. jual Keren, skin, ya. jual Jadi skincare skincare tapi biasa. picik gitu ya. Iya, yang jelas Dajjal nggak ada kemungkinan orang Cina nggak ada. Nggak ada. Rambutnya keriting. Nggak ada. Soalnya rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Aduh. Oh gitu. Iya. Ikal rambut. Rambutnya gua doang yang keriting. Rambut Iya. meningkat lagi. Iya, waduh. Tapi tenang, bukan orang Betawi. Oh iya. Benar. Nggak dari Iwan yang pakai tato sih kayaknya. Iya. Balik lagi ke COVID. Memang COVID ini kemarin simpang siur banget beritanya. Tapi yang paling umum kita dengar di Indonesia, COVID ini kan cikal bakalnya itu dari kelelawar, penyakit kelelawar dibikin sup, pindah penyakitnya ke manusia lalu menyebar gitu kan. Nah, kalau penyebab COVID bisa jadi kemungkinan orang Iya. Cina. Ustaz, fakta menarik nih di channel Om Ded gue bahas COVID kan Iya. waktu itu 2 tahun 3 tahun lalu. Iya. Gue bikin 5 prediksi tentang COVID. Heeh. 4 atau 3 kejadian. Apa tuh? Apa? Yang gue ingat salah satunya masuk ke mall harus pakai vaksin. Iya. Harus nunjukin punya KTA surat vaksin kemana-mana Oke, sama ha. penerbangan. Beda. Waktu itu belum prediksi ya, gue waktu yang itu miss ya? itu kerusuhan kayak 98 dulu itu miss. Nah, Jadi gue bikin 5 prediksi. waduh. Jauh sebelum itu. Tiga di antara 5. 3 jadi. Wah, kalau lima-limanya berhasil jadi Mama Jadi, Loren nih. iya. Ternyata gue yang Mama Yonglek ada nih. Simpson, Papa Alex. Simpson. Iya. Serius 5 prediksi gue Iya. 3 kejadian itu. Iya. Iya. Ya, itu kan analisa kan. Iya, Analisa analisa. memprediksi. Aku nggak mau ngebahas kalau COVID siapa yang diuntungkan, apakah ini adalah ada perusahaan farmasi yang diuntungkan dari vaksin atau dokter-dokter konspirasi segala macam. Aku nggak mau ngambil ranah sana. Tapi sumbernya dulu kita sangat viral di Indonesia itu diajarkan, dikasih tahu
bahwa ini cikal bakalnya dari kelelawar yang dimakan sup, terus akhirnya jadi penyakit ke seluruh dunia. Dan itu kita percaya semua. Hampir semua orang percaya bahwa cikal bakalnya kelelawar. Ternyata penelitian terbaru 1 tahun terakhir ini, COVID dari kelelawar itu hoax, tidak terbukti. Berarti COVID dari Teori paling sekarang kan itu kan teori pertama kelelawar. teori pertama kelelawar. Ada hipotesa dengan bukti yang lebih valid, namanya teori lab leaks. Ada kebocoran di laboratorium Wuhan. Ditutupnya pakai COVID. Bukan. Teori tadi, teori kelelawar. Laboratorium penelitian tentang coronavirus itu cuma ada beberapa di dunia. Salah satunya di Wuhan, di Amerika United States 1, di Eropa 1. Bocor. Di Wuhan ini bocor laboratoriumnya. Yang mengkonfirmasi siapa? Dokter Zheng Li-nya sendiri dari Wuhan, dokter Cina itu. Mati nggak bisa konfirmasi dia? Abis dia konfirmasi itu Bener dia hilang. Hilang tapi balik lagi, hilang berbulan-bulan. Jadi dia bilang, ada kok, silakan cari aja ya, lab leaks teori tentang kebocoran laboratorium ini, di mana waktu, jadi kayak head researcher-nya ini, Dr. Zheng Li ini, ketika dengar ada kasus COVID, dia langsung bilang, ini paling besar probabilitasnya terjadi gara-gara kebocoran laboratorium kami. Karena dia itu orang yang paling paham kelelawar di Wuhan, dia bilang. Mustahil penyakit itu pindah untuk jadi semasif ini, dia bilang. Abis dia bikin statement seperti itu, lenyap. Karena kenapa? Pasti pemerintah Cina nggak mau disalahin. Hilang, terus muncul lagi ya? Muncul lagi, dan dia langsung mengatakan itu dari kelelawar. Nah, gue mau sedikit sharing nih Pak Dokter soal COVID sedikit. Karena gue waktu itu ngambil keputusan yang tepat. Inilah pentingnya kritis dan memprediksi segala sesuatu. Gitu. Waduh. Serius, jadi Berarti, gini, waktu PN COVID, waktu COVID udah nyampe di Singapura, itu situasinya di Jakarta, waktu itu pengen ada Jacklot, dan gue punya brand baju. Dan itu di session mereka, gue harus bikin keputusan dalam 3 hari, gue harus belanja bahan sekitar 300-400 juta. Terus gue prediksi, nyampe Singapura, nyampe Indo nggak ya? Pas nyampe itu gue berimajinasi Pak Dokter, nanti kalau COVID bakal di lockdown, mikir kemana-mana nih. Akhirnya gue putusin nggak belanja baju. Nggak belanja bahan. Untung lu nggak produksi. belanja. Ya, dari prediksi itu akhirnya gue nggak jadi rugi 400 juta. Gitu. Banyak, tapi rumah makan gue bangkrut waktu itu, tutup. Karena makanan basi. Karena udah ruko udah disewa, alat udah dibeli. Tapi itulah poinnya adalah pentingnya kritis, pentingnya berimajinasi. Visioner. Even itu dalam agama. Karena Benar. kalau enggak, ya bakal Habis. ya Pentingnya kritis. bakal habis. Benar. Pentingnya kritis. Kalau aku melihat Pentingnya COVID kritis. itu bagi 2. Pertama, kenyataan COVID-nya. Yang kedua adalah konspirasi COVID-nya. Benar. Karena seringkali orang memasukkan kenyataan COVID-nya jadi konspirasi. Contoh ya, sakitnya COVID dibilang konspirasi. Orang beneran mati, cowok. Bukan beneran mati, Benar. itu kan ya. Virusnya dibilang itu adalah konspirasi. Padahal beneran kita tahu itu ada. Nah, tapi kalau konspirasinya di ujung sini aku sepakat. Contoh misalnya, kalau dikatakan, apakah ini adalah konspirasi adalah perusahaan-perusahaan farmasi untuk bisa menguasai atau menang? Mungkin. Balik lagi, mungkin. Kita nggak bisa bilang Apakah ini mungkin. orang jualan vaksin? Bisa. Mungkin. Apakah ini naro Betul. chip? Mungkin. Apalagi ada kemudian riset-riset ataupun banyak sekali dokumenter yang mengatakan memang dunia farmasi itu begitu. Iya. Itu Ada pun- di pola. Ada pola. Ada satu Dulu film kan bagus. flu. Iya, flu dan Dan segala pola macam. loh ini. Ada satu film bagus judulnya Drugs. Bahwasanya, mohon maaf ya Dok ya, di dunia medis itu nggak semuanya berniat baik. Jadi ada bukan dokter sih sebenarnya, tapi lebih kepada perusahaan farmasinya ini. Iya. Jadi mereka melihat ini cuan dong. Lah kalau ini dikaliin 2, cuannya segini 2 kali. Semua orang nggak Lah, boleh gimana pegang kalau- ini dong. Iya, Iya. dikaliin 1,7 miliar. Lah gimana kemudian cuannya? Kan luar biasa. Dan di film Drugs itu sudah dibahas tuh bagaimana kerjasama antara Ini dokumenter. tentang Di mana, bagaimana Pak? Di mana, Ustaz? judulnya Drugs. Ntar aja. Coba cari aja. Gue cari ya. Dokumenter aku lupa. Jadi ada film ini bagaimana kemudian universitas, lalu kemudian kedokteran dan kemudian farmasi itu bekerja sama untuk bisa memonopoli satu obat. Bilang ini ilegal. Betul. Bukan hanya bilang ilegal, tapi dia benar-benar mengendalikan harus obat ini yang muncul untuk ini. Harus obat ini yang muncul. Yang lucunya adalah ada dokter yang benar-benar meneliti. Jadi peneliti yang benar-benar meneliti di universitas, benar-benar untuk kemanusiaan, dia kemudian punya produk yang materin perusahaan farmasi, yang dapat bukan dia. Tapi yang dapat perusahaan farmasi itu. Nah, ini banyak yang terjadi. Nah, jadi artinya nggak usah bilang COVID. Konspirasi untuk orang nyari Terjadi duit. dimanapun. Di mana? Terjadi dimanapun, di medis terjadi, Betul. di pemerintahan politik terjadi, ekonomi apalagi, Di mana-mana. dan di segala macam. Artinya Di dalam konspirasi dunia harus kita entertainment bisa. terjadi.
terjadi. Ada host jelas. laku dibilanglah homo misalnya. Nah, Iya. Ada host laku dibilanglah suka, ada aja. Lah ini contoh di sebelah kita ini. Kenapa? Lah paling banyak masalah. Oh iya juga. Iya kan? Iya di final-final. Iya, makanya gua cerita dengan Ustaz Felix Xiao. Kalau ada sesuatu, gue bilang buat aja konspirasi. Kalau misalnya ada orang benar ya gitu punya. Ini bukan ngomongin gue sih ya. Kalau misalnya gua nggak ngomong diri gue benar deh. Tapi paling simpel adalah kalau misalnya ada orang benar datang, orang hebat yang ngacak Indonesia ini, misalnya kayak ngasih tahu bahwa ini salah, laporin aja polisi. Benar. 5 aja laporan polisi, stigma-nya udah jelek. Terus tiba-tiba ada 5 Padahal orang. belum tentu bersalah, Belum kan? tentu. Iya. 5 orang lagi Misalnya lu datang. memperjuangkan nih hak cipta para pemusik Indonesia kayak Dilaporin gitu. Misalnya kan, udah benar ini. Bayangin penyanyi-penyanyi sana kayak gitu punya. Ini nggak ada di Eropa, sudah ada, di sana sudah ada. Iya. Lu perjuangin habis-habis, laporin aja. Iya. Kasus apapun aja ya. Iya. 5 orang aja ngelaporin, stigma lu udah jelek. Terus besok lagi 5 orang datang cewek bawa anak. Terus bilang, saya bininya Yonglex Oh. yang Oh, ditinggalin. kalau aja benar. Salah kalau Oke, gitu. saja. Kalau Ya, gitu itu ke dokter aja. Richard ya. Atau ada yang ngomong diselingkuhan atau apa kayak gitu punya. Kalau dia, oh ya benar ya. Ini. Paling gampang kayak gitu punya. Makanya di zaman sekarang paling gampang. Makanya kita ngomong harus cerdas. Iya benar. Itu yang pengen kita kasih tahu bahwa saya tidak semua narasi itu harus ditelan mentah-mentah. Bener. Coba cari datanya dulu. Coba berpikir kemudian lebih cermat dulu. Karena kenapa di dalam Islam berpikir cermat ini berkaitan dengan pahala dan dosa. Kayak gimana Hmm. cara orang berpikir cermat Pak Ya. Ustadz? Nah. Kalau masih kelilit pinjol, Nah. kalau masih Betul. judol, Iya. kalau Kanker namanya, misalnya kanker pada kanker. Iya. Ini permasalahan kita ngomong kayak gini punya supaya kalian pintar ya. Ini bisa dicerna kalau orangnya sudah smart, Iya. orangnya sudah baik, Betul. orangnya sudah tenang. Betul. Tapi kalau masih kelilit judol, pinjol, Jadi gini, Dok, judol, pinjol itu adalah efek orang bodoh, Benar. bukan penyebab orang bodoh. Benar. Karena orang bodoh nggak main itu. Karena orang pintar nggak main itu. Artinya agama ini kalau diinstal ke orang, ini bisa menyebabkan orang bebas daripada judol dan pinjol. Karena nggak ada yang percaya dengan janji-janji kayak gitu. Iya. Terlalu manis gitu kan, too good to be true gitu loh maksudnya. Iya. Dan penyakitnya gitu memang. Betul. Bukan main judi. Makanya di dalam Islam itu kita diajari benar-benar apa ya? Jadi orang-orang yang hati-hati dalam ngambil berita. Benar. Di dalam Islam tabayun itu penting. Maka kita nggak bisa nuduh setiap Tabayun yang itu segitiga. apa, Pak? Tabayun itu adalah mengkonfirmasi orang. Cek dan recheck. Oh, cek dan recheck. Verifikasi dulu. Iya. aku tutup ya. Aku mau tutup. Oke. Pakai tutup dong. Berarti kesimpulannya, Oke. dalam teori konspirasi ini nih, Iya. dalam orang menjalani agama Islam Iya. harus memang kritis. Kalau nggak nanti tersesat dengan aliran-aliran baru. Benar. Ini maksudnya nih. Tapi episode jangan ini. salah fokus, Iya. ngurusin hal-hal yang nggak penting, konspirasi-konspirasi yang ngabisin energi, Iya. bumi datar segala macam. Sedangkan dunia yang kita hidupi sekarang nih butuh kita tuh lebih fokus dalam berbagai hal. Palestina masih terjajah, perekonomian Pinjol masih banyak. pinjol masih banyak. Jangan Mana sibuk ngurusin itu. Bener. Anakmu butuh quality time sama kamu. Wah, Ih, Ini penutupnya. biasa si bapak ini. iyalah pulang menuju anak masing-masing. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.